Segel reinkarnasi Tetua Agung. Xiaoyan menatap segel reinkarnasi seukuran telapak tangan di depannya, dan matanya menjadi sedikit panas. Menurut legenda, kekuatan Tetua Agung telah mencapai tingkat ke-8 jauh sebelum reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia bisa mendapatkan reinkarnasinya, itu akan menjadi yang paling bermanfaat bagi Xiaoyan hari ini. Jangan bilang aku pelit. Tidak, segel reinkarnasi ini diberikan kepadamu, bagaimanapun juga itu milik klan Xiaomu. Su Suiying sepertinya merasakan fluktuasi berapi-api di mata Xiaoyan, dan dia dengan hati-hati memegang segel itu, reinkarnasi di telapak tangannya yang putih bersih, mengirimkannya ke Xiaoyan. Kamu memberikannya kepadaku dengan begitu mudah. Xiaoyan memandang Su Suiying di depannya dengan mata terbelalak. Meskipun kekuatan di tubuhnya dapat membantunya mencapai puncak reinkarnasi lapisan ke-6 cepat atau lambat, itu akan memakan waktu, dan setelah tiba, saya khawatir dia tidak akan bisa sepanjang hidupnya membuat terobosan. Jika segel reinkarnasi ini diberikan kepada Su Suiying pasti akan dapat sepenuhnya mematahkan belenggu, dan dia masih memiliki api iblis malam di tubuhnya. Bagaimanapun, dia dan segel reinkarnasi Tetua Agung adalah pasangan yang sempurna. Kalau begitu aku akan kasar. Aku akan membantu dunia iblis semaksimal mungkin berdasarkan pil obat dan sumber daya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan mengambil tanda samsara merah menyala, dan segera duduk bersila, mengedarkan kekuatan di tubuhnya, dan mulai menyerapnya. Hanya saja Xiaoyan tidak menyadari bahwa gigi harimau putih kecil Su Suiying perlahan menunjukkan senyum menawan dan sombong, dan kemudian dia perlahan-lahan mengumpulkan napas iblis setelah jatuh, seolah-olah dia tidak punya niat. 1 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 1 hari ini, Xiaoyan mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, tapi tidak peduli apa, dia tidak bisa menelan sel reinkarnasi ini. Memang ada aura tetua yang hebat dalam hal ini, dan aura kekuatan di dalamnya persis sama dengan kekuatan pola klan darahnya sendiri, tetapi setiap kali Xiaoyan mencoba menyerap dan menelan serta menerima reinkarnasi yang terakhir, kekuatan tolak yang tak terlihat tiba-tiba dia melontarkan diri. Tampaknya ada kekuatan aneh yang tidak bisa diserap oleh Xiaoyan. Apa yang terjadi? Xiaoyan tidak punya pilihan selain mundur, membuka matanya, dan menatap segel reinkarnasi dengan hati-hati, mencoba mencari tahu. Apakah kamu gagal? Melihat penampilan Xiaoyan, Su Suiying sepertinya sudah menduganya sejak lama. Aku tidak ingin mengambil keuntungan darimu. Ini adalah kekuatan sumber Motuo, yang cukup untuk membantumu menembus sepenuhnya ke tingkat reinkarnasi kuasi 7. Su Suiying mengangkat telapak tangannya untuk membentuk kegelapan, massa udara, dan senyum menawannya dipenuhi dengan desahan lega, rasa kemenangan. Xiaoyan mengerutkan kening, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam perangkap yang dirancang oleh orang lain. Ambil saja segel reinkarnasi sebagai gantinya. Su Suiying mencibir. Kamu tahu bahwa aku tidak bisa menyerapnya. Xiaoyan menyerahkan segel samsara, dan wajahnya segera menjadi penuh keraguan. Karena dia tidak bisa menyerapnya, kandidat terbaik untuk segel reinkarnasi sekarang tampaknya adalah Su Suiying. Ramalan orang awam Zuling tampaknya kamu tidak dapat menyerap reinkarnasi dari orang kuat manapun. Identitasmu sangat aneh, dan bahkan dia tidak dapat memprediksinya. Dia hanya tahu bahwa kamu adalah yang terbesar, variabel di dunia. Su Suiying memegang segel reinkarnasi di tangannya, api yang menyilaukan dari malam yang gelap meletus dengan aura mengerikan, seolah-olah dia telah menemukan tuan yang telah lama hilang, dia dengan liar menuangkan ke dalam segel reinkarnasi. Untuk sementara waktu, di jurang ini, 2 napas yang luar biasa dan menakutkan perlahan menerobos dan menguat. Sebulan kemudian, tingkat reinkarnasi kuasi tingkat ke-7 tampaknya para tetua sudah lama memiliki firasat tentang bencana klan Xiao. Menyebabkan bencana seperti itu. Di Aula, Xiaoyan dan keempat putrinya berkumpul untuk membahas situasi wilayah kebakaran tak berujung saat ini dan tren masa depan. Su Suiying menerima segel reinkarnasi Tetua Agung, dan kekuatannya di masa depan mungkin akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dan di dunia iblis, dia akan menjadi pemimpin di masa depan, dan banyak alat sihir juga dikendalikan oleh pembangkit tenaga listrik di alam masing-masing. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Kailin mengangguk ringan, untuk Su Suiying, yang terakhir masih sangat terkesan. Dengan pedang dari dunia iblis, keberanian dan keberanian seperti itu meyakinkan. Pembangkit tenaga dewa semi jahat yang dikirim oleh dewa jahat keempat untuk menyegel tempat lain semuanya telah dipenggal, tapi sayangnya kami tidak mendapatkan informasi yang relevan dari mereka. Mu Yingying baru saja meninggalkan Bea Cukai, memberikan banyak kontribusi. Daqiangong tampaknya mengumpulkan orang sekarang. Tampaknya ada beberapa gerakan besar. Banyak kekuatan di dunia Daqian juga sudah dekat.
Saya khawatir badai akan segera datang. Sun Er mengangguk diam-diam. Xiao Yan, Feng Lao sudah kembali, dia memiliki sesuatu yang penting untuk menemuimu. Setelah beberapa saat, Su Suiying mengetuk pintu sedikit, seolah ada masalah mendesak. Ayo pergi. Xiao Yan dan keempat putrinya saling memandang dan mengikuti Su Suiying keluar dari sini. Orang ini, itu dia. Sun Er tersenyum manis ketika dia melihat perilaku berapi-api Xiao Yan. Saat dunia tenang, kita mungkin bisa menemukan surga dan kembali ke pengasingan. Oke, dengarkan saja Suster Yunyun. Keempat putri itu berbicara dengan bebas dan membicarakan beberapa masalah keluarga putri yang menawan dan pemalu. Feng Lao, mengapa kamu terlihat sangat bingung? Tepat ketika dia datang ke ruang rahasia dan melihat Feng Lao, sebelum yang terakhir dapat berbicara, sesuatu yang tidak normal terjadi. Feng Lao memuntahkan seteguk darah tak terkendali, seolah-olah dia telah mengalami semacam siksaan yang sangat parah. Xiao Yuzu, kali ini aku pergi ke berbagai tempat di dunia 1000 besar, dan menghubungi banyak pasukan. Mereka juga bersedia mendukung kita dan bergabung dengan kita untuk menyelamatkan keluarga Xiao, tapi... Saat dia berbicara, Feng Lao mata tidak ada kegembiraan di dalamnya, melainkan dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak dapat dijelaskan. Di masa lalu ketika klan Xiao Jaya, sekutu ada di seluruh dunia, tetapi sekarang klan Xiao telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan situasi di dunia 1000 besar telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Feng Lao serius terluka, tapi dia masih memperhatikan Xiao Yan. Ekspresinya berubah, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Feng Tua, bicaralah jika kamu memiliki sesuatu. Aku bisa mengatasinya. Xiao Yan secara alami tahu bahwa mungkin ada banyak hal, trik dalam hal ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Sepertinya situasinya jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Kekuatan kuat di dunia 1000 besar itu, selain beberapa kekuatan yang dengan jelas menyatakan dukungan mereka kepada kita, ada juga banyak kekuatan yang memiliki kekhawatiran bagaimanapun juga. Dunia ini sekarang hampir di bawah kendali pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Mereka tidak bisa menyembunyikan masalah di dunia besar. Mereka tidak akan berani membuat pertaruhan besar sampai mereka yakin lebih dari 50%. Tim yang salah, kamu mungkin berakhir. Tanpa penebusan. Ketika dia mencapai pusat dunia manusia, wajah Feng Lao menjadi suram, bahkan menjadi gelap. Sekarang mereka berada di daerah yang tenang, menunggumu, mereka tampaknya memiliki keraguan dan kekhawatiran. Feng Lao terus berbicara. Bawa aku ke sana. Bersiaplah untuk bahaya, kekhawatiran mereka tidak bisa dihindari, tetapi kemuliaan klan Xiao akan ditempa kembali oleh kita sendiri. Selain itu, kami akan mengirim orang-orang kuat untuk menyerang Xuanyu, Feng Leitang, Tianjimeng, Del. Di masa lalu, kekuatan yang meruntuhkan wilayah api tak berujung kita tidak akan memiliki akhir yang baik mulai sekarang. Wilayah api tak berujung tidak pernah menyebabkan masalah, tetapi tidak pernah takut akan masalah. Ya. Untuk waktu, seluruh wilayah api tak berujung kuat. Mereka dikirim untuk mengepung dan menekan beberapa kekuatan. Adapun Xiao Yan, di bawah kepemimpinan Feng Lao, dia menuju ke tempat di mana hal-hal penting dibahas. Di tempat itu, ada beberapa perwakilan yang cukup membahayakan, dan bahkan mewakili kekuatan puncak dunia 1000 besar. Dunia 1000 besar, dunia manusia, kota gurun yang sunyi. Di gurun coklat tua, angin naik turun, dan ada sentuhan keputusasaan, kering, panas, adalah gambaran keseluruhan di sini. Tempat ini hampir merupakan daerah yang sangat terpencil, terletak dekat dengan tepi dunia manusia dan celah-celah pesawat ras jahat di luar wilayah, dan inilah masalahnya, hampir tidak ada garis mata dari kekuatan apapun yang menyusup ke sini. Di gurun, ada kota kecil yang seluruhnya terbuat dari pasir dan batu. Ada gurun jadi di sekitar, dan langit ditempati oleh binatang buas Tianying, seolah-olah ini adalah negara yang terlupakan. Begitu sunyi. Xiao Yan bermandikan jubah hitam, melihat kota ini di padang pasir, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Perwakilan yang mewakili kekuatan puncak di 1000 besar dunia benar-benar memilih tempat yang sunyi untuk bertemu. Apakah mereka takut pada kekuatan tertentu? Atau apakah mereka sedang diawasi oleh kekuatan transenden itu, dan mereka hanya bisa menggunakan ini untuk melindungi diri mereka sendiri? Dalam dunia yang luas, ada Eyeliners dari pusat dunia manusia. Untuk mencegah masalah yang tidak perlu dari yang terkena selama perjalanan ini, kita hanya bisa memilih untuk melakukannya di tempat yang terpencil. Saya berharap Master Domain bisa mengerti. Feng Lao menggelengkan kepalanya, hal-hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia putuskan, ini adalah keputusan umum dari orang-orang itu. Lagi pula,
Setelah negosiasi tersembunyi semacam ini ditemukan oleh pusat dunia manusia, saya khawatir menunggu kekuatan super ini akan menjadi pukulan yang menghancurkan. Harga menyakitkan semacam itu bukanlah sesuatu yang mereka mampu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, langkah mengerikan seperti itu tidak diragukan lagi sama gelapnya dengan tikus yang menyeberang jalan, tetapi tidak ada cara yang lebih baik dari ini sebelum dia memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan raksasa di pusat dunia manusia. Kekuatan selalu merupakan umpan terbaik untuk dunia ini. Feng Tua, pimpin jalannya. Xiao Yan secara alami tahu keseriusan masalah ini, dan segera menggelengkan kepalanya sedikit. Badai coklat mulai bergerak, dan Xiao Yan dan keduanya melangkah lebih dulu, menuju tujuan mereka. Baru saja melangkah ke kota, ada beberapa orang di kota saat ini, di paviliun yang tenang, sudah ada beberapa sosok yang menunggu di sini dengan tenang. Ketika Xiao Yan dan keduanya melangkah ke kota, pembangkit tenaga listrik yang menunggu di sini membuka mata mereka satu demi satu, seolah-olah orang yang menunggu sudah tiba. Setelah beberapa saat, semua orang dengan lancar berkumpul. Xiao Yan mendongak dan menghitungnya dengan cermat. Ada total 7 orang di depan mereka, dengan ekspresi yang berbeda, tetapi pada saat ini, mata mereka semua terkunci pada diri mereka sendiri, meskipun kekuatan mereka hanya pada tingkat pertempuran abadi, mereka mewakili kekuatan besar di belakang mereka. Jelas, penindasan di pusat dunia manusia terlalu kuat, dan negara adidaya ini sama sekali tidak berani menunjukkan warna aslinya, jadi mereka hanya bisa menggunakan ini. Semuanya, ini adalah keturunan keluarga Xiao, penguasa domain Xiao. Jika Anda memiliki kekhawatiran tentang kekuatan di belakang Anda, silakan diskusikan di sini. Feng Lao adalah yang pertama berbicara, dan dia menutupi seluruh tubuh dengan penghalang energi kedap udara. Xiao Yuzu, perjalanan ini rahasia, tolong tunjukkan tanda klan. 7 orang mendengar kata-kata itu dan mata mereka menjadi waspada. Mereka semua diperintahkan dalam bahaya, dan hal-hal berbahaya seperti itu hanya dapat dilakukan dengan lebih hati-hati. Benar saja, itu garis klan Xiao. Xiao Yan perlahan mendesak darah klan Xiao di tubuhnya untuk mengungkapkan garis itu. Kita semua adalah utusan dari kekuatan kita sendiri. Jika ada pelanggaran dalam beberapa saat, tolong minta Tuan Xiao Yu untuk berbelas kasih. Begitu kata-kata itu jatuh, suasana di seluruh paviliun tiba-tiba menjadi aneh. Klan penelan roh saya telah dipimpin oleh klan Xiao selama beberapa generasi. Jika Tuan Domain Xiao memiliki kebutuhan, dia hanya bisa mengatakan ketika Feng Lao pergi ke sana, banyak suara perlawanan di klan sekarang telah sepenuhnya ditekan oleh pemimpin klan. 7 orang salah satunya adalah yang pertama memilih sikap kerasnya. Klan penelan roh dan klan Xiao memiliki hubungan yang sangat dekat, dan bahkan selama bertahun-tahun ini, mereka telah mencari jejak klan Xiao. Xiao Yan mengangguk, niat baiknya terhadap klan menelan roh terus meningkat. 7 kekuatan adalah semua keberadaan dengan latar belakang dan kekuatan dunia 1000 besar. Kekuatan leluhur atau Seon di belakang mereka hampir di seluruh reinkarnasi lapisan ke-7 atau bahkan lapisan ke-8, dan mereka mendapat dukungan mereka. Dalam selain kekuatan aliansi api tanpa akhir saat ini dengan latar belakang, Anda memiliki kualifikasi untuk melangkah ke dunia bawah dan memulai rencana untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Ini juga alasan mengapa Xiao Yan akan memilih untuk pergi ke Janji. Hehe, kita tidak bisa menandingi semangat klan menelan roh. Sekarang pusat dunia manusia dan Dakiangong tidak jelas, dan bahkan banyak pembangkit tenaga listrik yang memusnahkan klan Xiao disembunyikan dalam kegelapan. Jika mereka melompat keluar, saat ini untuk bergabung dengan aliansi api tak berujung, tidak diragukan lagi, itu akan menjadi duri di mata banyak orang kuat, dan membiarkan warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di belakang kita dihancurkan dalam satu gerakan. Saya harap Tuan Xiao mengerti di antara kerumunan, seorang wanita berbicara perlahan. Saya mengerti, Anda dapat mengungkapkan semua kekhawatiran Anda. Hari ini adalah waktu terbaik untuk mendiskusikan masalah. Xiao Yan tidak terburu-buru, karena dia tahu bahwa pusat alam manusia terlalu arogan dan mendominasi, dan telah menyebabkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak puas. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah memimpin. Masalahnya sekarang adalah menyelamatkan mahkota Chang'e, mahkota Yao Ji dan orang-orang kuat lainnya yang dipenjara dan disegel di kota iblis. Begitu tokoh-tokoh besar ini muncul dan menyatakan dukungan mereka untuk aliansi api tanpa akhir, kita secara alami akan mengikuti. Pada saat itu, bahkan pusat dunia manusia dan pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi dalam kegelapan akan takut pada kita. Setelah diskusi panjang, hanya beberapa janji verbal ilusi yang tercapai dalam tim, tidak sepele. Saya tahu apa maksud Anda semua. Saya ingin meminta Anda untuk memberitahu mereka bahwa kami secara alami akan melakukan hal-hal ini.
Kami hanya berharap ketika saatnya tiba jangan lupakan niat awal kami. Biarkan mereka menunggu kabar baiknya. Xiao Yan mengangkat bahu sedikit, jelas pengaruh kekuatan ini. Untuk bergabung, pemimpin sangat diperlukan dan sekarang musuh dan saya tidak diketahui. Xiao Yan tidak akan cukup bodoh untuk mengumumkan tempat tidur dari keluarga Xiao yang kuat. Karena itu masalahnya, maka aku akan menunggu kabar baik dari Tuan Xiao Yu. Beberapa orang saling memandang, jelas diskusi ini sangat menyenangkan, dan mereka tidak menyangka Xiao Yan begitu mudah untuk diajak bicara. Semuanya tunggu Xiao Yusu, aku punya permintaan. Tidak lama kemudian, ketika diskusi selesai dan mereka akan pergi dari sini, sesosok di kerumunan yang pendiam tiba-tiba berdiri, dan sepertinya ada sesuatu di matanya yang dalam. Sebuah hiruk-pikuk gelap dicurahkan. Ada apa? Tubuh Xiao Yan mulai berjatuhan sedikit demi sedikit, dan sepertinya dia bisa mencium aura menakutkan dari tubuh satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat abadi yang bertarung di depannya. Aku ingin mengajak Xiao Yusu pergi ke suatu tempat untuk berjalan-jalan. Itu namanya neraka. Boom. Sebelum orang ini selesai berbicara, seluruh tubuhnya meledak, dan genangan darah gelap mengalir dari tubuhnya, benar-benar mengisolasi seluruh kota. Setelah beberapa saat, seluruh rumah kayu mulai tenggelam, dan tampaknya bergegas menuju suatu tempat yang aneh. Apa yang kamu lakukan? Kami hanya bertugas menyebarkan berita. Kamu benar-benar ingin membunuh kami. Rasa takut memenuhi hati 6 orang lainnya sedikit demi sedikit. Mereka tidak pernah mengira ada pengkhianat di antara 7 perwakilan. Ini benar-benar konyol, tidakkah menurutmu hanya ada satu orang yang bisa melenyapkan pembangkit tenaga listrik dan kekuatan keluarga Xiao? Manusia bisa bergerak, aku akan melindungimu. Ayo, seseorang akan menilaimu di bawah. Dunia ini jauh dari sesederhana kelihatannya. Sosok yang berubah menjadi darah tampaknya memiliki suara yang sangat aneh yang tersisa, yang perlahan mengejutkan semua orang di sini. Dia diperintahkan oleh perintah yang kuat itu, dan mulai sekarang, keturunan keluarga Xiao akan sepenuhnya menghilang di sini. Dong dong dong. Gelembung merah seukuran kepala menyembur keluar dari kekosongan di sekitar mereka, mencerminkan gambar kebencian suram yang tak terhitung jumlahnya sedikit demi sedikit. Dari 7 orang, kecuali orang dengan sosok aneh ini, 6 lainnya mengejar kepala mereka, dan siksaan yang datang dari lubuk jiwa mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Doxian. Xiao Tuan Xiao, jika memungkinkan, silakan pergi ke klan menelan roh. Patriark memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan padamu. Jalan kebangkitan klan Xiao tentu sulit, tetapi ini adalah jalan yang harus saya ambil. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai keturunan klan Xiao, dan pria klan Xiao saya harus menanggungnya, dan saya tidak akan kalah, 1 sen. Cepat atau lambat, kami akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan. Bukankah ini neraka? Ini bukan pertama kalinya. Merasakan kekuatan yang tak tertahankan di sekelilingnya, Xiao Yan mencibir. Kuil tabu, yang diperoleh dari tangan Xiao Lingshan, Dewi Perang klan Xiao, mulai dibangun, dan kekuatan menakutkan menyapu, melindungi tubuh Xiao Yan, seperti penguasa sejati dari segala kejahatan, jatuh sedikit demi sedikit menuju neraka. Karena orang-orang yang bersembunyi di kegelapan sangat ingin melenyapkan diri mereka sendiri, itu membuktikan bahwa penyelidikan mereka benar. Bahkan penyelidikan mereka, kekuatannya, secara samar-samar membahayakan orang-orang itu. Mereka ingin melenyapkan Xiao Yan sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi bagaimana mungkin Xiao Yan, yang mengendalikan banyak pembunuh, membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Karena mereka tidak sabar untuk melenyapkan diri mereka sendiri, mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menghancurkan pikiran mereka sepenuhnya. Kegelapan, seperti gelombang energi, perlahan-lahan menenggelamkan tubuh Xiao Yan, pikiran bahkan jiwanya, sedikit demi sedikit, menarik tubuh Xiao Yan menuju negara tak dikenal di bawahnya. Tidak ada yang tahu di mana tempat ini, dan tidak ada suara yang menanggapi Xiao Yan. Dunia ini penuh dengan batasan, dan tampaknya menekan sebagian besar kekuatan di tubuh mereka. Ini adalah rencana yang sudah direncanakan. Tampaknya salah satu dari 7 orang telah dikendalikan sejak awal negosiasi, dan semua diskusi mereka telah jatuh ke telinga pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di kegelapan. Tujuan orang-orang di belakang layar secara alami adalah untuk melenyapkan diri mereka sendiri. Dan Xiao Yan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa orang yang merencanakan perjalanan neraka ini pasti salah satu orang kuat yang mengepung dan menekan keluarga Xiao. Bagaimanapun, gunakan saja kekuatanmu sendiri untuk membuat orang-orang ini mengingat kembali kekuatan klan Xiao. Tak satu pun tangan hitam di belakang pengepungan klan Xiao bisa kabur. Kekuatan di tubuh Xiao Yan agak aneh. Kamu harus berhati-hati. Di gurun, 2 sosok muncul dari kehampaan,
melihat jurang tak berujung yang runtuh di tengah gurun, dan mulai berbicara perlahan. Jangan khawatir, seorang keturunan, tidak peduli seberapa berbakatnya dia, bagaimana dia bisa dibandingkan denganku, bagaimanapun juga, aku adalah putra surgawi. Salah satu tokoh cukup meremehkan hal ini, seolah-olah semua rencana ada di tangannya. Seni setengah dewa, gunakan sesuka hati, dunia neraka saja, jika kamu menghancurkannya, itu akan dihancurkan. Jika kamu bisa membunuh Xiao Yan, Master Dunia secara alami akan memberimu banyak hadiah. Ada banyak pria di dunia neraka. Akan membantumu. Ya, terdengar suara gembira. Jika kamu gagal, kamu tahu konsekuensinya. Setelah beberapa saat, sosok yang menghilang bersama angin dipenuhi dengan tekanan dari langit dan bumi, dan peringatan itu sangat jelas. Aku mengerti. Suara tinggal sendirian di padang pasir, keringat dingin di dahi langsung membasahi pakaian. Kali ini, tidak peduli apa, itu hanya bisa berhasil, tidak gagal. Adapun identitas pembangkit tenaga listrik ini, mereka tampaknya tidak menjadi pusat dunia manusia, tetapi kekuatan di belakang mereka setidaknya di antara puncak dunia 1000 besar. Seluruh kota mulai runtuh, seolah-olah semacam kontrak jahat menarik kota itu ke neraka sedikit demi sedikit. Untuk sementara waktu, Feng Lao adalah satu-satunya yang tersisa di sisinya, dan darah kental mulai keluar dari dahinya, seolah-olah jiwanya telah terkoyak dalam sekejap. Wajahnya pucat untuk sementara waktu, dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi tidak patuh, seolah-olah semua vitalitas dengan cepat menghilang. Feng Tua, aku akan mengirimmu kembali, orang-orang ini ada di sini untukku. Tapi Master Domain api tak berujung tidak bisa hidup tanpamu. Jangan khawatir. Aku bisa mati, aku hanya perlu pergi ke Hell World One, perjalanan. Setelah selesai berbicara, seluruh tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya api suci, mengirim Feng Lao pergi dari sini. Dari jurang maut, tidak hanya pasukan Xiao Yan menerobos ke tingkat reinkarnasi kuasi 7, tetapi juga kelangsungan hidup Xiao Lingshan tampaknya terkait dengan dunia neraka, dan lokasi kuali Dewa Api juga diketahui, tetapi dia menemukan ini sebelum dia sempat mengeluarkannya satu adegan. 7 orang asli semuanya adalah salah satu kekuatan puncak yang mewakili dunia 1000 besar, klan menelan roh, domain pedang, lembah suci pengobatan roh, tanah abadi Kunlun, dan sebagainya. Namun, kekhawatiran kekuatan di belakang mereka telah sampai ke telinga Xiao Yan, dan hidup mereka tidak lagi penting. Kegelapan, seperti sungai yang tidak pernah berakhir, terus meningkatkan tekanan yang sangat besar, menarik tubuh Xiao Yan ke dalamnya sedikit demi sedikit. Kekuatan agung dan megah ini membuat Xiao Yan tidak mampu melawan, dan seolah-olah merampas Xiao Yan dari penggunaan dan kendali atas kekuatannya. Namun, Xiao Yanze tidak menunjukkan tanda-tanda mencoba membela diri, karena dia juga ingin melihat siapa yang terburu-buru untuk mencoba melepaskan diri. Kerajaan malaikat meremehkan untuk menggunakan trik semacam ini, pusat dunia manusia harus sibuk dengan urusan klan jahat di luar wilayah, dan untuk sementara tidak bisa pergi untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Kekuatan macam apa itu? Selama musim gugur yang panjang ini, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa konsep waktu menjadi kabur, dan nafas kegelapan membasuh segalanya dalam kegelapan ini, seolah mengatakan sesuatu yang misterius. Jatuh tak berujung, tampaknya tak berujung. Semacam siksaan yang berasal dari jiwa dan roh muncul sedikit demi sedikit, membangkitkan suasana tenang Xiao Yan, mengubahnya menjadi ganas dan garang, seperti binatang buas yang sewaktu-waktu bisa lepas kendali sepenuhnya. Namun, tidak peduli bagaimana gelombang gelap mengikis, Xiao Yan tetap tidak tergerak. Xiao Yan, yang memiliki kekuatan iblis, telah lama kebal terhadap siksaan kekuatan semacam ini. Dengan cara ini, sedikit jatuh, menuju apa yang disebut neraka. Dunia bawah, 18 lapisan neraka, para penguasa pemerintahan, para Seon Yama dunia neraka juga merupakan perjalanan yang penuh dengan krisis. Setelah beberapa saat, sebuah pintu hitam gelap tiba-tiba muncul di garis pandang Xiao Yan di dasar jurang yang jatuh. Di atas pintu ada kekuatan suram yang bukan milik dunia. Tampaknya menjadi kekuatan yang unik untuk dunia neraka. Apakah ini neraka? Xiao Yan mencibir, dan kekuatan agung di seluruh tubuhnya tiba-tiba muncul, dan dia melangkah ke dalamnya dengan tubuhnya dalam satu gerakan. Melompati gerbang neraka dan terlihat, ada pemandangan aneh. Tidak ada yang disebut 18 lapisan pemandangan neraka dan tungku neraka di depannya. Sepertinya dia tidak memasuki neraka, tetapi dunia aneh dengan ruang yang tumpang tindih, karena di ujung dunia di depannya, masih ada pintu raksasa gelap yang berdiri diam. Seluruh ruang sangat besar dan rusak, dan aura gelap yang tak terhitung jumlahnya mengambang tanpa tujuan. Tampaknya ada aura yang sangat kuat yang menunggu kedatangannya. Ini, Xiao Yan melangkah ke dalamnya, mengawasi sekelilingnya.
Selamat datang di gerbang neraka, masuklah ke gerbang neraka. Aku salah satu penjaga gerbang, aku pemarah. Udara yang suram dan hampir kosong perlahan-lahan keluar dari antara langit dan bumi, dan kemudian embusan udara yang sedikit suram mengalir keluar darinya. Orang ini sepertinya menunggunya di sini. Gerbang hantu. Xiao Yan tetap di tempatnya, memperhatikan suara di udara keruh dengan waspada. Dunia neraka adalah kontak pertamaku. Meskipun kekuatan yang kuat di sini tidak sebanding dengan dunia iblis, tetapi dengan partisipasi tangan hitam di belakang layar, semuanya menjadi aneh, dan kesenjangan antara kekuatan tampaknya menjadi mustahil untuk menyimpulkan dengan akal sehat. Inilah 3 gerbang kematian di dunia neraka. Setelah berhasil melewatinya, kamu akan bertemu dengan orang yang ingin kamu lihat. Jika kamu gagal, maka kamu akan tinggal di sini selamanya, dan kamu tidak akan pernah diselamatkan, dan kamu tidak akan pernah dilahirkan kembali. Orang di depannya sepertinya sengaja menunggu Xiao Yan di sini, dan nada di antara garis mengungkapkan suasana suram. Adapun mulut yang terakhir, orang yang ingin bertemu mungkin adalah salah satu tangan hitam di belakang layar, salah satu pria kuat yang membantu mengepung dan menekan keluarga Xiao. Yang terakhir mengatur tingkat ini, tampaknya menjadi ujian untuk menguji kekuatan Xiao Yan. Jika bahkan orang-orang ini tidak bisa mengatasinya, tentu saja tidak perlu melawannya. Kekuatan orang ini hanya pada reinkarnasi tingkat ke-6. Persepsi jiwa menghilang dalam sekejap, dan dia tahu kekuatan yang tepat dari sosok di udara keruh di depannya dalam sekejap. Mengetahui, Xiao Yan bahkan mengkonfirmasinya beberapa kali. Kekuatan benar atau salah, apa yang benar atau salah dari apa yang dilihat mata. Sosok di udara keruh mulai bergumam, dan sepertinya ketika setiap kata jatuh, akan ada monster yang memancar keluar dari angkasa. Kekuatan itu mengejutkan Xiao Yan. Jika itu masalahnya, ayo bertarung. Xiao Yan tahu bahwa semua ini dikendalikan oleh seseorang secara diam-diam, dan mereka mencoba menarik diri ke neraka dan mengubur diri di neraka. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Dia adalah penguasa api suci, pemegang penguasa para dewa, dan satu-satunya warisan iblis. Berkat berbagai identitas telah menciptakan kekuatan menakutkan Xiao Yan hari ini. Di bawah tampilan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis yang nyata, mengapa mereka tidak bisa bertarung melawannya? Lingkaran api suci berlama-lama di belakang Xiao Yan seperti mahkota cahaya, dan api panas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi lautan api yang mengepul, yang menelan seluruh ruang dalam sekejap. Ki keruh yang melonjak di depannya berubah menjadi pria manusia yang agak kurus, menatap Xiao Yan dengan mata serius, dan senyum yang hampir gila di wajahnya. Dia diperintahkan oleh kekuatan misterius, dan datang ke sini hari ini untuk melenyapkan Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu bahwa penghancuran klan Xiao sudah menjadi keharusan. Bagaimanapun, pada saat Perang Dunia, hanya kekuatan yang ditunjukkan oleh keluarga Xiao yang kuat yang lebih unggul dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia dakian. Meskipun keluarga Xiao berada dalam situasi netral untuk tidak ikut campur dalam situasi di dunia dakian setelahnya masih didominasi oleh banyak puncak, pasukan diam-diam bergabung untuk melakukan pengepungan dan penindasan. Tidak mungkin, tingkat reinkarnasi 9 kali lipat dan bahkan pembangkit tenaga listrik kuasi dewa di klan Xiao terlalu menakutkan, bahkan kerajaan malaikat tidak dapat menuntut dengan klan Xiao. Kekuatan sebesar itu sudah cukup untuk mengancam dominasi kekuatan puncak di dunia 1000 besar. Setelah berpikir 2 kali, pusat kekuatan puncak dengan otoritas tinggi, untuk mempertahankan kekuatan dan warisan di belakang mereka, diam-diam bergabung dengan segala cara, menghadapi akhir perang. Setelah itu, klan Xiao, yang vitalitasnya belum pulih, meluncurkan serangan menyelinap mematikan untuk mengepung dan menekan mereka. Semalam, klan Xiao, yang memberikan kontribusi besar pada Perang Dunia Pertama, menghilang tanpa jejak, seolah-olah mereka telah menguap dalam semalam. Ada banyak pendapat tentang ini, tetapi siapa yang tidak tahu apa triknya? Jika klan Xiao berdiri pada waktu itu dan menyatukan seluruh dunia dakian dengan bantuan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis dan pembangkit tenaga semi-dewa, tidak akan ada bencana seperti itu. Sayangnya, orang-orang dari keluarga Xiao tidak bertanya tentang dunia, dan mereka ingin dunia dakian melanjutkannya. Perkembangan mereka sendiri pendekatan diam seperti itu akan berakhir pada mereka. Untuk sementara waktu, seluruh dunia yang redup dipenuhi dengan api suci yang panas. Bayangan jahat mulai melayang di belakang pria kurus itu. Tiba-tiba, sebilah pedang perak raksasa tiba-tiba ditarik dari belakangnya. Itu berisi aura gemuruh yang menyilaukan. Manusia menutupi seluruh dunia. Seni abadi teratas, elegi guntur. Dengan raungan yang tiba-tiba, guntur yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah menemukan target serangan mereka,
seolah-olah celah besar tiba-tiba muncul di langit yang utuh, dan mereka terus membombardir Xiao Yan. Ratusan ribu napas yang menggelegar cukup menakutkan untuk meruntuhkan lusinan pegunungan ke tanah, tetapi mereka mengenai tubuh Xiao Yan tanpa menyebabkan fluktuasi. Kekuatan transformasi Dewa Naga dan penempaan Dewa Petir, petir tertinggi, membuat Xiao Yan kebal terhadap sebagian besar petir. Tidak digunakan seperti ini. Xiao Yan memiliki lapisan tebal Leidian kuno dan sederhana yang mengambang di dadanya. Dia membalik halaman buku sesuka hati, dan semburan petir abu-abu melintas di matanya yang dalam. Guntur perak yang sangat luas di detik pertama cukup ganas untuk menghancurkan segalanya, tetapi saat berikutnya setelah guntur abu-abu melintas di mata Xiao Yan, seluruh dunia kosong, tanpa fluktuasi energi, seolah-olah ditangkap oleh beberapa orang, aura kuno yang kuat hilangkan bersih. Bilah raksasa perak itu langsung jatuh ke tanah, dan sosok kurus itu langsung membeku. Bagaimanapun, dia juga orang yang kuat dengan atribut guntur kultivasi, dia memiliki kekuatan peringkat reinkarnasi ke-6, dan dia dapat mengendalikan beberapa guntur yang kuat, tetapi di depan Xiao Yan, bagaimana dia bisa begitu rentan? Melihat Xiao Yan yang seperti dewa kematian nyata di depannya, sosok kurus itu tersenyum tampaknya pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa pemimpin di atas memiliki tatapan ragu-ragu di matanya ketika dia merencanakan rencana yang sudah direncanakan ini. Dari saat kamu memilih untuk berdiri di sisi yang berlawanan dariku, akhirmu akan hancur. Dengan suara, itu dengan mudah diselesaikan, kekuatan melahap dan kekuatan iblis muncul, langsung menyerap kekuatan mereka sepenuhnya. Hanya pada saat tubuh dan jiwanya benar-benar hancur, sebenarnya ada senyum yang sedikit menyeramkan menggantung dari mulutnya, dan bahkan guntur abu-abu yang Xiao Yan lambaikan, jejaknya benar-benar diserap olehnya. Setelah Xiao Yan baru saja berurusan dengan penjaga gerbang pertama, di ujung 3 gerbang neraka, ada beberapa konspirasi yang menunggunya. Di ujung, di atas loteng yang menjulang tinggi, ada seorang pria tampan yang duduk di sini dengan tenang, dengan 3 manik-manik tak berwarna berputar di tangannya. Pada saat ini, kekuatan guntur yang kuat muncul di atasnya, dan kekuatan guntur itu persis sama dengan guntur abu-abu yang dimiliki oleh Xiao Yan. Apa hubungannya dengan memasuki gerbang hantu tidak diketahui. Istana surga kuno yang sunyi putra surga. Kamu membantu Zhou, kamu tidak bisa mati. Tiba-tiba, di tengah loteng, sesosok tinggi tertusuk oleh rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya mengutuk pria tampan itu, di depannya. Raja menelan roh. Mengapa kamu memarahinya dengan sangat buruk? Kekuatan klan Xiao terlalu besar, dan ketika itu ada, itu mengguncang pola di dunia 1000 besar, dan masuk akal untuk dikelilingi dan ditekan oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mengontrol kekuatan absolut tetapi tidak tergerak ini adalah sumber kejahatan. Tapi itu tidak masalah. Karena orang-orang yang mengepung klan Xiao tidak ingin muncul di depan umum, maka saya tidak keberatan tampil sebagai wakil mereka. Selama Xiao Yan dilenyapkan di sini, saya akan mendapatkan semua yang saya butuhkan, dan kemudian semuanya akan berakhir. Kaisar Iblis, Raja Guntur, dan pembangkit tenaga listrik yang tidur di Laut Samsara, bahkan jika mereka bangun, mereka tidak berdaya. Kembali ke surga. Pola dunia ini hampir stabil, mengapa masih ada orang bodoh yang mencoba menantangnya? Pria tampan itu tersenyum, sambil jika semuanya berada di bawah kendalinya. Dia sangat berbakat, dan sekarang, dengan bantuan kepala istana dan yang lainnya, membunuh Xiao Yan hanyalah masalah menggenggam ujung jarinya. Itu hanya sekelompok penjahat licik dan licik jika tidak ada klan Xiao, seluruh dunia 1000 besar pasti sudah jatuh ke tangan klan jahat asing. Raja Roh menelan terus mengutuk tanpa henti. Apa cowok berusia bodoh Anda telah hidup yang tak terhitung jumlahnya tahun sia-sia. Tapi sekarang Anda harus khawatir tentang diri Anda. Setelah 3 gerbang neraka yang rusak, hidup Anda akan berakhir. Patriark dari klan menelan, kekuatan tertinggi dari reinkarnasi 8 kali lipat, betapa lezatnya tubuh, daging dan darah dari kekuatan seperti itu setelah. Pria tampan itu selesai berbicara, di kaki raja yang menelan, pemandangan yang menghanguskan tungku neraka mendekat sedikit demi sedikit, dan bahkan di dalamnya, memiliki makhluk purba yang hidup, seolah menunggu semacam perintah. Puci, Xiao Yan menerobos hantu pintu pertama, hantu setelah pintu, dan tidak tinggal di sini, tetapi tubuh melonjak, langsung masuk gerbang saluran kedua neraka, ke pintu jahat misterius. Memang benar bahwa ini adalah alam neraka, tetapi menurut tebakan dan penyelidikan Xiao Yan sendiri, tampaknya ini bukan alam neraka yang sebenarnya. Dengan persepsinya yang besar, Xiao Yan dapat dengan jelas menemukan bahwa kekuatan aneh yang mengisi kekosongan di sekitarnya tampaknya menggerogoti vitalitasnya sendiri. Jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, kekuatannya sendiri pasti akan ditelan olehnya.
Jika dia kelelahan, begitu kekuatannya dikompromikan, maka kehidupan Xiao Yan sendiri mungkin akan menjadi domba yang harus disembelih oleh orang lain. Dalam kekosongan Suan Xiamen, ada warna merah kirmizi yang sangat aneh, dan segala sesuatu di sini tampaknya dicuci oleh semacam darah dan dibaptis. Lawan yang sangat kuat, untuk benar-benar mengalahkan penjaga gerbang tingkat pertama dalam waktu yang begitu cepat aku tidak menyangka orang itu begitu tidak berpengalaman. Xiao Yan baru saja masuk ke tempat ini, dan tepuk tangan meriah menamparnya, telapak tangan, disertai suara ejekan. Melihat ke atas, kehampaan langit dan bumi mulai melonjak, dan sosok aneh berdiri di kehampaan. Di sampingnya, ada daun bambu hijau bergelombang, dan daun bambu dan simpul bambu saling menjaga, yang tampaknya membentuk fluktuasi tanpa akhir. Bahkan di atas keduanya, ada fluktuasi yang sangat berdarah. Kekuatan atribut kayu. Xiao Yan mengerutkan kening. Level pertama adalah atribut guntur, dan level kedua adalah atribut kayu. Tampaknya orang-orang ini dirancang khusus untuknya. Dan kekuatan-kekuatan di depannya ternyata adalah puncak dari reinkarnasi lapis ke-6. Apakah semua ini dilakukan dengan sengaja? Gigi hutan bambu. Tanpa ragu-ragu, sosok di sisi lain meluncurkan serangan mengerikan langsung ke Xiao Yan. Simpul bambu dan daun bambu bergelombang, ternyata menjadi serangan yang menggabungkan serangan dan pertahanan, membentuk hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan untuk sementara mereka benar-benar menang. Api suci. Apa yang terjadi? Melihat bahwa serangannya, yang didominasi oleh api suci, mengenai tubuh yang terakhir, ternyata sangat lemah seperti angin, tanpa menyebabkan kerusakan yang berarti, Xiao kata mata Yan penuh keheranan. Tampaknya ada kekosongan di sini dan hanya dapat menggunakan kekuatan tertentu. Mungkinkah seseorang dengan sengaja mendesak, dalam kekosongan aneh di sini, kamu hanya bisa menggunakan keterampilan bertarung tipe kayu. Meskipun ada banyak keraguan di benaknya, tetapi serangan lawan sangat ganas saat ini, dan dia hanya bisa menggunakannya terlebih dahulu. Telapak tangannya melonjak, dan dia langsung mengeluarkan teknik abadi teratas yang diberikan oleh rubah iblis berekor 9 dari cincin api kaisar di tangannya. Energi atribut kayu yang mempesona mengalir keluar dari tubuh, dan langsung melilit tubuh Xiao Yan. Seperti yang diharapkan, melihat tindakan Xiao Yan, serangan sosok orang lain melambat dengan aneh, seolah-olah dia sengaja menunggu Xiao Yan. Alam, kayu dan batu suci. Lingkaran cahaya atribut kayu yang mempesona sangat miring dari tubuh Xiao Yan, dan tanaman merambat dan pepohonan hijau berubah menjadi serangan yang sangat tajam pada saat ini, tanpa syarat, menyerang yang terakhir. Meskipun kontrol Xiao Yan terhadap atribut kayu tidak sekuat atribut api dan atribut guntur, tetapi dengan keterampilan bertarung abadi yang begitu tinggi, bayangan lawan seperti target, memungkinkan Xiao Yan untuk menyerang dan bunuh. Pohon merambat yang tajam tanpa ampun menembus tubuh yang terakhir, darah merah mengalir sedikit demi sedikit, dan kemudian kekuatan menelan di tubuh Xiao Yan mengalir keluar, menelannya dengan bersih. Atribut kayu, tanpa henti. Melahap semua kekuatan yang terakhir, kekuatan yang dikonsumsi oleh Xiao Yan telah ditambahkan lagi, dan bahkan kekuatan atribut kayu di tubuh telah diperkuat sampai batas tertentu. Setelah memecahkan orang ini, melihat ruang aneh ini, keraguan dan kegelisahan melintas di hatiku lagi, dan aku merasa semakin jahat. Namun, kekuatan dari dua pembangkit tenaga listrik telah disaring dan ditempa oleh kekuatan melahap jimat yang melahap jiwa, dan tidak ada bahaya atau kejahatan sama sekali. Dari mana kegelisahan seperti itu berasal? Sumber kegelisahan tidak dapat dilacak, tetapi itu nyata. Menggelengkan kepalanya dengan keras, menghilangkan kegelisahan dan keraguan lain di hatinya, dan berjalan menuju pintu ketiga. Selama dia mengalahkan penjaga sekte ketiga lagi, dia akan dapat melihat salah satu tangan hitam di belakang pengepungan klan Xiao, kekuatan pembunuh yang menakutkan, perlahan bangkit dari Xiao Yan. Tidak peduli siapa itu, ada harga yang harus dibayar untuk ini. Lulus ketiga. Ketika Xiao Yan melewati penghalang kedua dan melangkah ke pintu ketiga, seluruh tubuhnya berputar dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Adegan gelombang bergelombang bergegas menuju wajahnya, dan seluruh tubuhnya benar-benar berada di lautan tak berujung, dan aura berat yang bergegas ke arahnya membuat hati Xiao Yan perlahan bergetar. Di dalam wilayah laut, ada aura kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura mengerikan itu benar-benar memenuhi permukaan laut dari seluruh wilayah laut, seolah-olah mereka sedang menunggu Xiao Yan di sini. Di udara dan air laut, ada beberapa kekuatan aneh yang terus-menerus terbang dan terbang, seolah-olah semacam makhluk kuat merasakan napas Xiao Yan dan bangun sedikit. Kali ini giliran atribut air. Mata Xiao Yan terdiam, dan dia melihat sekeliling sesuka hati. Setelah tidak mencari apa-apa, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada area laut. Boom! Tiba-tiba,
Di tengah wilayah laut yang awalnya bergejolak, celah besar tiba-tiba terbuka, dan raungan seperti genderang perang bergema di langit, dan napas yang menakutkan perlahan keluar darinya. Peringkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Bahkan jika sosok yang terakhir belum sepenuhnya muncul, Xiaoyan masih dapat menggunakan aura sekitarnya untuk menentukan kekuatan yang tepat dari orang ini. Aku adalah penjaga gerbang laut neraka, airnya kering. Di celah di laut, sesosok perlahan berjalan keluar. Ada banyak kolom air terang dan misterius yang muncul di sekitarnya, yang memicu kekuatannya menjadi sekitar 3 tingkat yang tidak terjangkau. Nafas inilah yang terlihat sangat menakutkan dan membuat orang berdebar-debar. Di celah di laut, sosok yang mengenakan pakaian abu-abu gelap berdiri di udara, dan ada perasaan yang sangat berat di rambut abu-abu panjang itu, seolah-olah mengandung aura pembunuh yang kejam. Wajah yang terakhir selalu dipenuhi dengan senyum tipis, matanya sedikit tertuju pada Xiaoyan, dan dia memberikan sedikit sapuan, seolah-olah dia dapat dengan mudah melihat melalui setiap sapuan di dunia ini. Orang ini terlihat sangat biasa, tetapi dia bisa menjaga level terakhir, siapapun dapat memahami bahwa ini jelas merupakan hal yang rumit. Aku tidak menyangka kamu akan mati. Tatapan sosok abu-abu itu tetap berada di samping Xiaoyan, dan dia tersenyum ringan. Sepertinya kamu ingin aku mati. Sebaliknya, Xiaoyan tidak terburu-buru untuk bertindak. Kekuatannya bisa mencapai tingkat reinkarnasi lapisan ke-7 setengah langkah. Tidak peduli di mana dia ditempatkan, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mungkin orang ini akan tahu sesuatu. Bukannya aku ingin kamu mati dan banyak orang ingin kamu mati. Penampilanmu telah menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang kuat, dan tindakanmu membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang kita hanya diperintahkan untuk datang ke sini. Ambil nyawamu. Perintah siapa? Jika kamu ingin tahu, maka pukul aku dulu. Sosok abu-abu itu berkata sambil tersenyum, seolah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Mendengar suara tidak jelas pihak lain, Xiaoyan mendengus dingin, dan serangan mengerikan itu ditampilkan sepenuhnya. Seluruh tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh atribut guntur, atribut api, dan kekuatan lainnya, dan sisik yang menyilaukan muncul, yang membuat tubuh Xiaoyan sebagai setengah naga dan setengah manusia. Tubuh luar biasa yang mengguncang langit seperti itu terlihat sangat mengejutkan. Dengan berkah dari kekuatan atribut air yang sangat besar di sekujur tubuhnya, postur yang begitu kuat, serangannya tampaknya cukup untuk membuat orang kuat manapun merasa malu. Kalau begitu ayo bertarung. Bang bang bang. Sosok berpakaian abu-abu itu menggulung telapak tangannya, tiba-tiba mengangkatnya dari udara tipis, dan diam-diam menekan sisi Xiaoyan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari area laut sekitarnya. Kolom air energi yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberkati oleh kekuatan khusus dimuntahkan, berpotongan di langit, samar-samar membentuk serangkaian sangkar air. Ada batasan kuno dan kuat di seluruh kandang air, dan Anda akan mati jika mematuhinya. Ini sepertinya pembangkit tenaga listrik di depannya yang mahir dalam atribut air dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Sebuah cara yang kuat dari atribut air. Seluruh tubuh Xiaoyan direbus dengan sisik naga dan kekuatan atribut air, dan ada niat membunuh yang kejam di matanya. Konyol. Melihat serangan atribut air acak buatan Xiaoyan, sosok abu-abu membanting dengan telapak tangan, dan ada semburan dengungan rendah dan membosankan di langit, kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang tiba-tiba meletus menjadi serangan mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa berbahaya gelombang itu, mereka tidak akan pernah bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Xiaoyan. Huhu, ayo bertarung dengan cepat. Mengingat sifat kekosongan yang aneh di sini, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengakhiri tempat ini dengan kekuatan guntur. Adapun apa yang menantinya nanti, itu bukan dalam lingkup perhatiannya. Boom! Kedatangan seni abadi top atribut air membuat dunia sedikit hancur, dan bahkan kehidupan yang terakhir menghilang dengan cepat. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, dan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi setengah langkah tingkat 7, membayar harga yang mahal, untuk apa mereka? Setelah menyelesaikan semuanya di sini, pintu cahaya di atas langit mulai berkedip, sebuah kekuatan luar angkasa yang sangat kejam tampaknya memandu arah Xiaoyan. Para prajurit datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Tepat setelah mengatakan itu, sosok Xiaoyan langsung mengalir ke dalamnya. Di tempat yang jauh, lingkaran aura suram muncul di sini. Pada saat ini, ada beberapa pria kuat dengan kekuatan yang baik berkumpul di sini. Beberapa dari mereka ditutupi oleh halo putih, halo hitam, kepala banteng, wajah kuda, lidah panjang, dan penampilan mereka sangat aneh. Semua orang di depannya, ada mulut cahaya gelap, dan di mulut cahaya, semua yang terjadi di sekitar Xiaoyan terpantul.
Fu Fujun. Dengan melakukan ini, kita tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan klan Xiao. Begitu Xiao Yan mengetahuinya, dengan kekuatan aliansi api tak berujung, itu sudah cukup untuk menyerang dan mempertumpahi darah seluruh dunia neraka kita. Ada banyak orang di kerumunan. Kecemasan dan kecemasan. Aku tahu. Tapi ketika klan Xiao dikepung dan ditekan, itu adalah kebencian yang tak terhindarkan. Apakah kamu benar-benar berpikir keturunan klan Xiao ini akan membiarkan kita pergi? Ambisi Xiao Yan tidak kecil, dan ancamannya bahkan lebih besar dari dia. Mereka dari klan Xiao masih menakutkan jika mereka abadi. Jika dia benar-benar tumbuh dewasa, tidak ada orang yang mengepung dan menekan klan Xiao akan bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi kuno yang sunyi telah membuat rencana yang sangat mudah jika mereka tidak dapat berhasil kali ini. Saya khawatir akan sulit untuk menghentikan pertumbuhannya di masa depan. Pria kuat yang dikenal sebagai Fujun tampaknya menjadi keberadaan yang menakutkan di dunia neraka yang benar-benar mengendalikan hak untuk berbicara. Tetapi sekarang, sekuat dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya penuh dengan rasa melankolis. Klan Xiao, apakah ini benar-benar berakhir? Sosok suram di depannya bertanya dengan enggan. Yan Luo, kamu telah melewati. Saya harap, batas. Kamu seharusnya tidak mengetahui hal-hal ini. Lakukan bagianmu. Muram itu berbicara lagi, dan suaranya penuh ketakutan. Jangan khawatir, kali ini dia akan mati dan kita memiliki alat tawar-menawar yang sangat penting di tangan kita, cukup untuk melindungi keselamatan seluruh dunia neraka kita. Tapi jika kita sampai pada langkah itu, masa depan situasinya mungkin menjadi lebih aneh. Deanoreksia Project. Setelah 3 gerbang neraka ditutup, itu adalah akhir dari neraka. Setelah itu, di aliran neraka yang dalam, loteng besar muncul di depan Xiao Yan. Di atas loteng, jalan-jalan yang tak terhitung jumlahnya, dan di atas tangga, ditutupi dengan lapisan kecemerlangan gelap. Kecemerlangan ini berbeda dari kecemerlangan matahari biasa, dan itu tidak sejahat kecemerlangan iblis. Algojo, yang menjaga semuanya di sini. Guru, kami salah melakukan ini. Mari kita berhenti. Selama masalah Xiao Lingshan dijelaskan dengan jelas, aku percaya bahwa Xiao Yan tidak akan melenyapkan dunia neraka, kalau tidak, dalam dunia neraka yang jauh, di sebuah paviliun yang tenang, mata wanita itu tertuju pada Xiao Yan di mulut danau di depannya, dan dia berkata kepada wanita tua di depannya. Dunia neraka mengendalikan hidup dan mati. Tampaknya tidak ada yang tahu kengerian klan Xiao lebih baik dari mereka. Adegan kehidupan Xiao Yan direkam dengan jelas di dunia neraka. Karakter penentu seperti itu lebih kuat daripada klan Xiao di masa lalu, tidak diragukan lagi rumit berkali-kali. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa menahan kegilaan orang ini, bahkan jika lawan mereka di seluruh dunia neraka hanya Xiao Yan. Jia Luo, kamu salah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia tidak hanya menyatakan perang dengan dunia neraka kita, tetapi juga menyatakan perang dengan seluruh pembangkit tenaga listrik yang merupakan musuh dari keluarga Xiao. Dia bermandikan jubah hitam di depannya wanita tua di tengah menggelengkan kepalanya, dan kilau menyilaukan tiba-tiba muncul di mata redup itu. Pendekatan Fujun terlalu ekstrim. Keluarkan jejak yang tersembunyi di dalam api reinkarnasi jika semuanya benar-benar mencapai titik tanpa penebusan, mungkin hanya itu yang bisa menyelamatkan dunia neraka dari kemarahan. Sebaliknya, dalam suara itu, tidak ada sikap tertinggi yang mendominasi segala sesuatu di dunia neraka di masa lalu, dan itu penuh dengan kelemahan. Kedua orang ini sekarang adalah penguasa alam utama dan wakil di pusat dunia neraka, dan mereka adalah komandan bumi. Seperti yang dijanjikan keluar. Setelah menerobos 3 gerbang neraka dan memasuki ujung neraka, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Dihuni oleh sekelompok aura tersembunyi yang sangat besar. Meskipun Xiao Yan meraung seperti ini, tidak ada suara dari loteng untuk menanggapi Xiao Yan, malah tampak sunyi senyap. Melihat ini, Xiao Yan mulai memiliki tanaman merambat hijau gelap yang menyembur keluar dari tubuhnya, menelan tanpa gelombang, meraih kekuatan suram dalam kekosongan di sekelilingnya dan memberikan kembali pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menginjak pohon anggur iblis dan perlahan terangkat ke udara. Hanya saja di sekitar dunia ini dan loteng ditutupi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, tulang putih dan benda-benda lainnya, sekilas ada rasa ngeri yang menyeramkan keluar dari pikiran saya. Tampaknya inilah neraka yang sebenarnya. Tubuhnya melonjak, dan setelah beberapa saat, celah besar muncul di loteng di depan Xiao Yan, dan sosok itu melompat dan melangkah ke dalamnya dengan mudah. Begitu dia menuangkannya ke dalamnya, dia melihat platform bundar besar yang kosong. Di platform bundar, ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Swallow, Soul Swallowing King.
Bahkan Xiao Yan belum pernah melihat Soul Swallowing King yang sebenarnya, tetapi teknik menelan api yang telah lama diam di tubuhnya melepaskan gelombang perubahan warna ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya karena heran. Pria kecil, kamu seharusnya tidak datang ke sini. Di platform bundar di depannya, seorang pria pengecut yang tubuhnya langsung ditusuk oleh tulang rusuk hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya berkata dengan lemah. Si pendosa Xiao Yan. Pada saat ini, di tepi platform bundar besar, sesosok yang mengenakan jubah perak putih berkata. Suara semacam ini sangat asing bagi Xiao Yan, tapi Xiao Yan bisa mendengar fluktuasi yang sangat datar dari kalimat sederhana ini. Itu datar dan menakutkan, dan kesombongan yang tersembunyi di dalamnya tampaknya sudah bawaan. Orang ini, apakah anjing betina meminum air dari perjalanan ke neraka ini? Yang terakhir bergerak dengan lembut, dan energi serta elemen langit dan bumi di atas platform bundar pavilion mulai mundur sedikit demi sedikit. Aura suram, fluktuasi spasial yang sedikit melonjak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi sunyi. Siapa kamu? Xiao Yan melirik raja yang menelan roh yang sedang ditahan dan disiksa, dan tidak bisa menahan mendengus dingin pada sosok aneh di depannya. Raja yang menelan roh sangat kuat, tetapi pada saat ini, tampaknya dia benar-benar terikat oleh beberapa kekuatan, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Hubungan antara klan penelan roh dan klan Xiao tidak biasa, kali ini, yang terakhir harus berhasil diselamatkan apapun yang terjadi. Siapa aku? Apakah itu penting? Kamu hanya perlu tahu bahwa inilah akhir hidupmu. Pria kulit putih perak itu melirik Raja Roh menelan dalam diam. Xiao Yan memperhatikan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak di depan Raja menelan roh, mencoba melindunginya. Tetapi tepat setelah bergerak, saya melihat bahwa dia terikat di kaki Raja menelan roh, dan tiba-tiba ada celah yang sangat tersembunyi. Melihat ke bawah ke celah itu, tungku tak berujung perlahan muncul. Bahkan ada tubuh jiwa yang sangat ilusi di tengah tungku dan Raja Penelan dataran tinggi itu adalah jiwa Raja Penelan. Tinggal 10 menit lagi. Pilihan apa yang akan kamu buat? Melihat Xiao Yan yang wajahnya menjadi muram, senyum di wajah Putra Langit menjadi semakin cerah. Putra surga tidak sama dengan putra cahaya, karena ini adalah gelar tertinggi dari istana surgawi kuno mereka. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat reinkarnasi ketujuh dan memperoleh penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat memperoleh kehormatan tertinggi seperti itu. Xiao Yan, maafkan aku ingin menjadi yang pertama pergi ke wilayah api tak berujung untuk menanyakan tentang klan Xiao, tetapi aku ditangkap oleh orang-orang dari Tiangong kuno dalam perjalanan ke lorong ruang angkasa. Menyaksikan tubuh yang jauh mulai bangkit, fluktuasi kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Putra surga, wajah lama raja yang menelan roh tiba-tiba dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Dia awalnya ingin menemukan klan Xiao dan berkontribusi untuk menyelamatkan klan Xiao bersama-sama, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap istana surgawi kuno yang sunyi. Apa hubungan antara senior dan keluarga Xiaoku? Mata Xiao Yan mulai memancarkan semacam kegilaan. Xiao Yuntian yang abadi adalah saudara lelaki dari lawan jenis ini. Darah raja menelan roh mulai berguling-guling, dan tubuh jiwa di bawah kakinya sedikit jatuh. Yang terakhir tertawa liar, terkejut. Jangan khawatirkan aku, orang ini jenius dari Tiangong kuno. Layak menukar hidupku dengan nyawanya. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, raja menelan roh tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tidak ada yang bisa disalahkan, jalan balas dendam klan Xiao akan dimulai di sini. Tidak perlu menukar hidup dengan kehidupan, aku akan membiarkan orang-orang ini mengingat kembali setelah didominasi oleh klan Xiao yang kuat ketakutan yang tak ada habisnya. Akhirnya, setelah mengucapkan kalimat ini, kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan langsung digantikan oleh kecemerlangan api suci yang tak ada habisnya, dan seluruh tubuh langsung menukik ke bawah menuju tungku neraka di bawah. Orang-orang dari klan Xiao terlalu baik, dan mereka telah menciptakan akhir dari kejatuhanmu, tapi... Dengan suara gila, 3 manik-manik mulai berputar di telapak putra surga, yang sangat menakutkan. Energi, perlahan-lahan dari sini puncak langit menyembur keluar. Guntur, kayu, dan air, 3 energi yang sama sekali berbeda, diam-diam bergabung saat ini, raksasa, bercokol di langit dalam sekejap. Xiao Yan, jangan turun. Melihat tindakan tegas Xiao Yan, King Spirit Swallowing menghangatkan hatinya, tetapi setelah beberapa saat, mata Sensuo tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru meraung pada Xiao Yan yang menyapu dunia tungku di bawah. Larangan api di dunia tungku di bawah ini terlalu kuat, bahkan pembangkit tenaga api atribut tingkat Raja Menelan akan merasa berdenyut jika dia terlibat di dalamnya. Semua ini adalah konspirasi rahasia istana surgawi kuno yang sunyi dan kekuatan itu. Mereka menggunakan hidup mereka untuk mengganggu Xiao Yan,
jadi mereka ingin benar-benar memusnahkan Xiao Yan di sini dan menekan semua harapan pemulihan klan Xiao. Pasti ada semacam makhluk purba yang hidup di tungku bawah. Kekuatan terlarang di tungku tidak hanya melahap jiwanya sendiri sedikit demi sedikit, tetapi juga memiliki semacam makhluk purba yang luar biasa yang hidup di dalamnya, seolah menunggu kesempatan berburu makanan Anda sendiri. Kekuatan api melemah. Seluruh tubuh Xiao Yan tidak hanya terangkat oleh api suci, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan jiwa yang dalam, tetapi saat jaraknya berkurang, semakin dia bisa merasakan dunia peleburan di sekelilingnya. Ada hawa dingin yang hampir mematikan di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak dia menyapu dan menggunakan keterampilan bertarungnya, tampaknya dia tidak bisa menyelamatkan jiwa Raja Menelan Roh sama sekali. Jarak antara keduanya masih sangat jauh. Dunia peleburan ini sama anehnya dengan fantasi. Putra surga berjalan perlahan menuju posisi Raja Menelan Roh. Energi surga dan bumi yang tak terhitung mulai menghilang. Tiba-tiba, langit yang indah muncul di langit loteng, dan di antara mereka ada harimau raksasa ganas dengan ukuran 10.000 meter muncul tergantung di langit, seluruh tubuh bersinar, dan energinya sangat keras. Mengangkat kepalanya sedikit, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan fluktuasi familiar pada harimau raksasa. Itu adalah kekuatannya sendiri. Titik guntur abu-abu, lingkaran cahaya kayu hijau, ombak air jernih. Boom! Dalam sekejap, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tubuhnya melonjak, cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya, dan matanya penuh kesungguhan. Fluktuasi energi yang mempesona, seperti bintang padat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan ditumpangkan, hampir memenuhi seluruh dunia tungku. Geser sesuka hati, dan serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung jatuh. Api berkobar, guntur mengoyak segalanya, lingkaran cahaya kayu berguling, dan gelombang air menyapu, menghancurkan semua yang ada di tungku. Tapi serangan mengerikan seperti itu seperti riak energi yang tidak mencolok yang mudah ditelan oleh tungku di bawah. Riak cahaya hitam pekat seperti riak yang tiba-tiba beriak di laut yang tenang, dan setiap gelombang disertai dengan ledakan kegelisahan. Apa sebenarnya yang ada di bawah sini? Xiao Yan mengerutkan kening, dan hampir semua perhatiannya tertuju pada tungku di bawah. Dia menggunakan kekuatan 4 atribut untuk meluncurkan serangan terkuat, tetapi dia tidak menyebabkan kerusakan pada tungku di bawah. Kecemerlangan api suci. Saat dia berkata, 7 api suci di tubuh Xiao Yan tampaknya dibimbing dan dipanggil, dan aliran api suci yang stabil mulai mengalir keluar, dan mereka dengan cepat berkumpul di depan Xiao Yan. Titik cahaya menyilaukan yang menembus seluruh dunia dengan lembut menaklukkan telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi di dalamnya sangat menakutkan. Pada saat Xiao Yan mengumpulkan Shen Yan, putra surga tersenyum menghina, dan awan di atas langit tempat harimau raksasa itu bercokol mulai melonjak, dan sepasang cakar raksasa yang gelap gulita saat malam difoto dari udara. Dia sepertinya mengulur waktu untuk beberapa makhluk di tungku di bawah. Cakar Dewa Naga. Melihat cakar raksasa 3 warna memenuhi langit, mata Xiao Yan melonjak, dan cakar raksasa emas muncul dari udara tipis. Ledakan. Cakarnya sama menakutkannya dengan gunung, dan hanya dalam sekejap, tubuh Xiao Yan didorong ke arah tungku di bawah sedikit demi sedikit. Aura yang lebih serakah dan ganas di bawah, sebenarnya perlahan-lahan muncul, seperti makhluk purba yang telah diam selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan pulih sedikit demi sedikit. Bas. Pada saat ini, kekuatan dominasi di tubuh Xiao Yan, dan darah naga Raja Naga Emas di tubuhnya, secara bersamaan meledak dengan aura arogan seseorang yang berjuang di depan. Sumber aura ini adalah panci peleburan di bawah ini. Pancaran tungku hitam terbang secara acak, dan makhluk yang begitu besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit tiba-tiba terbang ke langit. Seketika terangkat ke langit, menelan harimau raksasa 3 warna di atas langit, dan napas yang lebih bergelombang muncul. Itu sebesar gunung, dan hampir memenuhi seluruh langit saat dicurahkan. Tampaknya sejak saat yang terakhir muncul, roda gigi di seluruh dunia mulai berputar dengan cara yang aneh, maju sedikit demi sedikit menuju tungku penghancur jurang maut. Selama berabad-abad, tidak ada yang bisa melepaskannya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Melihat pemandangan ini, raksasa energi di atas kepala putra surga tiba-tiba melonjak, dan sepertinya ada semacam seon, makhluk di dalamnya. Datang perlahan, yaitu, iblis, naga iblis. Naga iblis neraka. Pada saat ini, rantai gelap di sekitar Raja Menelan Jiwa meletus dengan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan di atas hatinya, ekspresi terkejut yang nyata muncul. Bahkan jika dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno tidak ada habisnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar ingin membunuh Xiao Yan dengan naga neraka. Naga iblis neraka,
Ini adalah eksistensi tertinggi yang melampaui seluruh dunia neraka. Kekuatannya tidak diragukan lagi adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida neraka. Sekarang kenapa kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk menjadi musuhku? Putra surga mencibir seperti orang gila yang benar-benar gila. Kekuatan naga iblis neraka sebanding dengan peringkat reinkarnasi berunsur 8 yang sebenarnya, dan ia memiliki kekebalan terhadap kekuatan api. Dengan kekuatan puncak peringkat reinkarnasi ketujuhnya sendiri, bahkan Xiaoyan, yang memiliki 7 jenis api suci dan 4 jenis atribut, dan bagaimana cara bertarung dengan diri sendiri. Perjalanan ke neraka telah lama menjadi rencana yang sempurna. Xiaoyan tidak menanggapi, tetapi melompat dan kembali ke sisi Raja Roh Menelan. Saya hanya ingin menyelamatkan Raja Menelan jiwa, tetapi dengan tajam menemukan bahwa rantai ini tampaknya terikat pada tubuh jiwa di bawah, dan keduanya harus dihancurkan bersama, jika tidak, yang terakhir akan langsung dihancurkan dalam sekejap. Sedikit menatap dunia awan di atas, raungan bergema di langit menyapu, meninggalkan Xiaoyan dengan ketakutan dari lubuk hatinya. Naga, terbengkalai di kaki kursi ini, mari kita hancurkan orang ini bersama-sama. Energi di awan di langit bergerak dengan cepat, dan suara gila putra surga luar biasa megah dan menghangatkan hati. Sial, 7 api menghancurkan dunia. Melihat situasi pertempuran yang begitu kritis, meskipun dia tahu bahwa apa yang telah dia lakukan itu sepele, Xiaoyan masih membanting biji teratai 7 warna yang diseduh dari telapak tangannya ke awan di atas, naga neraka menjauh. Gulu, menonton keterampilan bertarung yang sangat kuat setelah peleburan 7 api suci di depan mereka meledak sesuka hati, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya sebenarnya hanya membuat suara ledakan yang memekakkan telinga di awan di atas. Awan menjulang, dan Anda dapat samar-samar melihat naga neraka yang tersembunyi di dalamnya. Sisik gelap ditutupi dengan pola hitam yang sangat misterius dan kompleks. Tampaknya diserang oleh sedikit fluktuasi energi, dan kemudian tidak ada bekas luka. Tenggorokan Xiaoyan berguling lembut, keterkejutannya melampaui kata-kata. Sekuat api suci langit dan bumi, kehancuran setelah fusi 7 api sebenarnya tidak dapat digunakan pada naga neraka. Tidak dapat menyebabkan kerugian besar. Naga iblis neraka, setia kepada salah satu dari 9 Raja Naga sebelum kematiannya, Raja Naga Api yang tak ada habisnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah mengikuti Raja Naga Api untuk bertarung ke segala arah, dan telah memperoleh biografi yang sebenarnya. Raja Naga Api, dan kemudian tergoda oleh beberapa penjahat jahat, setelah mencoba merebut tahta, dia dengan enggan diburu oleh Raja Naga Api, dan nafas terakhir lolos dari kejatuhan, tetapi dia menghilang, dan dia tiba-tiba diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Raja Menelan jiwa menatap naga neraka yang jatuh di atas langit, tubuh yang terakhir terus berguling-guling di awan, dan napas berat yang bertiup di wajah membuat orang merasa tertekan. Tubuhnya, bahkan jika itu diisolasi oleh awan yang tak terhitung jumlahnya, mata Xiaoyan masih dapat menemukan tubuh naga iblis. Selain sisik hitam tebal, ada adegan kekuatan aneh yang sebanding dengan neraka. Hantu, bayangan dengan kekuatan suram muncul napas aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dunia neraka benar-benar memenuhi tubuh naga, membuat napasnya semakin menakutkan, jahat. Bahkan setelah diberkati oleh kekuatan semacam ini, pikiran naga neraka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dimarahi dengan kekuatan hantu tak bereinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif yang nyata. Orang-orang ini benar-benar kejam sekarang. Bahkan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan atribut api, mereka dapat dianggap sebagai orang suci. Nyala api tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan substansial padanya. Raja Menelan Roh menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tahu banyak tentang ketidakjelasan zaman kuno, dan penglihatannya yang kejam juga dapat melihat melalui detail sebenarnya dari terakhir sekilas. Xiaoyan tidak menanggapi Raja Menelan Roh, matanya menatap putra surga dengan senyum yang lebih liar dan naga iblis yang tubuhnya bergoyang sesuka hati. Tubuhnya berasal dari garis keturunan bangsawan Raja Naga Emas, tapi dia menjadi gelisah tak terkendali. Darah melonjak, dan fluktuasi seon Raja Naga Emas mekar sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang brilian, mengaduk seluruh dunia seperti pasir gila. Di bawah kekuatan seperti itu, api suci, iblis, dan kekuatan lain di tubuh Xiaoyan menjadi tenang untuk sementara waktu. Kekuatan yang tersisa setelah penempaan darah naga Raja Naga Emas. Xiaoyan, kau pergi. Kau adalah harapan terakhir dari seluruh keluarga Xiao. Jika kau jatuh di sini, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada Xiao Yuntian di masa depan. Ini, aku akan menghentikannya untukmu. Setelah beberapa saat, di wajah lama Raja Menelan Roh, semburan halo tiba-tiba muncul, dan gelombang fluktuasi yang sangat gila muncul.
Jelas, dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat ini, bahkan jika itu sepenuhnya terikat, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri sudah cukup untuk membuat putra surga benar-benar tergerak. Namun, Raja Menelan Jiwa adalah raja tertinggi dari klan Menelan Jiwa. Jika orang ini benar-benar jatuh di sini, status klan Menelan Jiwa pasti akan mengalami perubahan besar dengan orang-orang bertele-tele di klan, dan bahkan menyerah pada pusat dunia manusia. Hal yang mustahil. Senior, kamu bisa menonton saja. Ini adalah pertarunganku sendiri. Pada saat ini, mata Xiao Yan mulai memiliki kemarahan maskulin yang meningkat. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya mengerti. Ternyata Huanggu Tiangong tidak segan-segan mengorbankan nyawa ketiga orang kuat itu, demi mendapatkan 3 atribut kekuatan di tubuhnya, sehingga bisa lebih membatasi dirinya. 3 atribut air, guntur, dan kayu diterapkan oleh putra surga dengan cara khusus, dan sekarang semuanya disuntikkan ke tubuh naga neraka. Yang terakhir itu sendiri memiliki kekuatan untuk kebal terhadap api suci. Hari ini, naga neraka penuh dengan 4 atribut. Xiao Yan hari ini hampir tak terkalahkan. Boom! Segera, awan di atas langit mulai bergulung dengan keras, dan tubuh besar naga neraka tiba-tiba melambai, dan seluruh ruang dunia tampaknya bergejolak olehnya dalam sekejap. Setelah naga neraka diselamatkan oleh penguasa dunia neraka, itu hanya jejak terakhir dari asalnya. Sekarang telah menyatu dan ditempa dengan banyak kekuatan, dan tampaknya telah berubah menjadi binatang aneh yang hanya tahu cara membunuh. Tapi seperti ini, seluruh tubuh naga iblis di atas langit menjadi tegang, seolah-olah berada di bawah semacam tekanan dari darah dan jiwa, dan tubuh naga iblis neraka benar-benar menjadi gemetar. Tampaknya tubuh manusia seperti semut yang lemah di depannya ini memiliki semacam aura kuat yang membuatnya ketakutan. Aura seperti itu sepertinya sudah ada sejak lama keberadaan Seon yang sebanding dengan rumah Tuhan. Klan Naga Seon, Raja Naga Emas. Benar saja, itu binatang buas. Bunuh dia untukku. Melihat adegan ini, kegilaan di mata putra surga sedikit melemah, dan dia segera mengangkat telapak tangannya. Di telapak tangan, pola gelap terbakar dengan hebat, dan itu penuh dengan naga hitam pekat. Putra surga secara alami tidak menyadari fluktuasi mengerikan yang bisa dicium oleh naga iblis neraka dari Xiao Yan, dan mencoba mengendalikan yang terakhir secara langsung dengan cara yang kuat. Untuk melenyapkan Xiao Yan dengan bantuan naga ajaib, mereka membayar harga yang begitu tinggi untuk kuil kuno, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Jimat pelatihan naga. Melihat ini, Raja Roh Menelan mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Untuk sesaat, 3 gerakan di atas langit menjadi sunyi, dan seberkas cahaya gelap turun dari langit, dan aura ganas yang terkandung di dalamnya, seperti algojo sejati, diam-diam jatuh. Hantu gelap menukik ke bawah, dan tubuh besar itu tampaknya menutupi kekosongan di luar loteng, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekeruhan yang gelap. Dalam Ki Keruh, tidak ada fluktuasi jahat seperti ras jahat asing atau Ki Iblis, tetapi dipenuhi dengan aura tak kenal takut dan aneh. Boom! Di mata naga iblis neraka, ada sentuhan warna hitam pekat yang sulit diatur, dan bahkan ada naga besar di matanya. Seluruh tubuh sepertinya kehilangan semacam jiwa, hanya seperti mayat berjalan. Yang terakhir sekarang sedang dikendalikan. 4 atribut dikendalikan, bagaimana kamu bisa melawanku sekarang? Bangunan iblis neraka ini adalah kuburanmu. Di mata putra surga, gelombang kegilaan mulai mengalir. Pertempuran ini dapat diselesaikan dengan sempurna tanpa perlu tindakan sendiri. Dunia hanya tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat, tetapi bagaimana dia bisa bertarung dengan naga iblis neraka ketika dia sangat lemah. Ketika naga iblis neraka dikejar oleh Raja Naga Api, kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi ke-6, kemudian diselamatkan oleh Master Alam Neraka, yang diam-diam membantu memperbaiki cedera, dan bahkan menghabiskan sumber daya alam neraka yang tak terhitung jumlahnya. Monster tak tertandingi dari urutan reinkarnasi 8 kali lipat. Dunia ini hanya akan selalu berada di tangan mereka yang memeriksa dudu, dan yang bertele-tele dan tidak berpengalaman pada akhirnya akan dihancurkan sepenuhnya oleh era lama. Apa yang anak surga perlu lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu saja dengan tenang. Ketika naga iblis neraka memenggal kepala Xiao Yan, menyerap semua esensi darah di tubuh Xiao Yan, dan mengembalikan mayat Xiao Yan ke Endless Flame Lions, namanya akan bergema di seluruh dunia. Apa Xiao Yan, apa keturunan klan Xiao, pada akhirnya, tidak lain hanyalah seorang idiot batu loncatan untuk membangun status dan prestisenya sendiri. Pikiran di benaknya menjadi semakin gila, dan segera tubuh putra surgawi sedikit terpisah dari dunia ini, bercokol di ujung dunia, dan melihat pertempuran di bawah dengan senyum di wajahnya. Boom! Tubuh naga neraka terlempar,
secara tak terduga membangkitkan energi penghancur yang tak terhitung jumlahnya, dan itu menyerang Xiao Yan sedikit demi sedikit. Mata naga iblis yang terakhir mengawasi Xiao Yan dengan cermat, dan ada kesombongan yang sulit diatur di dalamnya. Jika naga iblis neraka dalam keadaan baru saja pulih masih mempertahankan beberapa karakteristik ras naga di tubuhnya, maka di bawah kendali jimat pelatihan naga, dia tidak berbeda dengan monster yang hanya tahu cara membunuh. Kekuatan naga mengerikan di tubuh naga mengguncang seluruh dunia, seolah-olah yang terakhir dengan mudah melambaikan cakar naga mengerikan, dan benar-benar dapat merobek tubuh lemah Xiao Yan, dan bahkan jiwa yang terakhir dapat dengan mudah dihancurkan. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya dengan kekuatan 4 atributmu dan banyak api suci? Sejujurnya, bahkan kekuatan seluruh aliansi api tak berujung, di mata kami, seperti semut pada umumnya tidak layak disebut. Kamu tidak tahu aturan dunia ini sama sekali. Pada saat ini, putra surga bercokol di langit, seperti hakim sejati yang membacakan buah-buahan dari kemenangannya. Senyum panik seperti itu, luar biasa menyebalkan. Hah, memang, tapi aku punya caraku sendiri. Xiao Yan menyeringai, bayangan dominasi melonjak di sekujur tubuhnya dengan cepat, dan lingkaran riak energi emas perlahan menembus kulit dan pori-pori. Kekuatan dominan yang mengguncang langit dan bumi tanpa terlihat memenuhi mata naga iblis neraka dengan ketakutan yang mendalam. Xiao Yan hari ini tahu bahwa kekuatan 4 atribut di tubuhnya dan api suci tidak dapat mengendalikan pertempuran ini, dan satu-satunya hal yang dapat memainkan peran kunci adalah transformasi ketujuh dewa naga, penguasa para dewa, dan kekuatan iblis. Transformasi ketujuh dewa naga telah dikultivasikan secara diam-diam ketika alam api tanpa akhir telah menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 7, tetapi tidak pernah berhasil digunakan. Adapun penguasa eksekusi dan kekuatan iblis, masih ada pembangkit tenaga listrik di alam neraka yang keberadaannya tidak diketahui. Xiao Yan tidak akan menggunakannya kecuali dia dipaksa karena itu adalah kartu truf terakhirnya. Bunuh aku. Selama pidato, bayangan energi jimat pelatihan naga yang sedikit ilusi muncul di tangan putra surga. Yang terakhir mengangkatnya tinggi-tinggi, dan pikiran pembunuhan kompulsif mengendalikan naga neraka, sedikit sedang diseduh semacam gerakan pembunuh Seon. Tubuh naga iblis neraka mengalir ke awan di langit lagi, atribut air tidak berwarna yang tebal, kekuatan guntur dan kilat abu-abu, nafas kayu yang rimbun, dan bahkan api sihir hitam yang ganas dan membara, sedikit dari awan langit. Ternyata menjadi kekuatan penghancur yang bahkan lebih kejam. Segera, cahaya 4 warna yang menyilaukan turun dari langit di atas awan di langit, membawa penindasan yang sangat sengit, yang mengejutkan jiwa Xiao Yan. Kekuatan 4 atribut cahaya melonjak, seolah-olah seluruh dunia dan loteng diaduk, dan pemandangan energi yang luar biasa terus-menerus berkumpul di sekitar naga neraka. Satu demi satu, gunung jiwa energi sepenuhnya tercermin pada naga iblis neraka. Pada saat ini, yang terakhir tampaknya telah menjadi media kekuatan penghancur ini. Pukulan ini, siapa yang bisa menghentikannya? Tenggelamkan dirimu dalam gelombang sejarah, susu. Sedikit rasa jijik perlahan muncul di wajah suram putra langit. Semua ini telah lama berada dalam rencana mereka yang sempurna. Menggunakan kehidupan 3 pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno untuk mencuri 3 energi atribut di tubuh Xiao Yan, ditambah kekebalan naga iblis neraka terhadap api suci, dikombinasikan dengan beberapa kekuatan kuat, di bawah pukulan pamungkas, semuanya hancur. Bahkan Xiao Yan, bagaimana dia bisa menolak? Putra surga yakin bahwa menghadapi kekuatan semacam ini yang menghancurkan langit dan bumi, bahkan Xiao Yan hari ini tidak dapat mengatasinya. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Anda dapat menghilangkan bahaya tersembunyi terakhir dari keluarga Xiao ini. Setelah kematian Xiao Yan, gengsinya akan bergema di seluruh dunia. Energi surga dan bumi mulai di luar kendali Anda. Bahkan saya tidak sepenuhnya yakin akan perpaduan 4 atribut neraka, naga. Apakah kamu benar-benar yakin? Belenggu rantai di sekitar Raja Menelan Roh tidak melemah dengan cara apapun, tetapi baru saja dia mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi dikejutkan oleh ketenangan di wajah yang terakhir. Terlalu sepi untuk menjadi begitu damai. Melihat Xiao Yan yang tenang di depannya, selalu ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati Raja Menelan Raja. Sepertinya si kecil ini memiliki beberapa kekuatan di tubuhnya yang cukup untuk menarik perhatian. Kebencian leluhur keluarga Xiao akan diambil darinya. Xiao Yan mencibir. Tidak ada emosi dalam suaranya. Sebaliknya, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkembang, dan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan langsung membuka tubuhnya. Pada saat ini, darah iblis di tubuh Xiao Yan, darah keluarga Xiao langsung dipaksa kembali ke bagian terdalam dari tubuh. Kumpulan darah emas mulia memenuhi anggota tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit.
Pada saat kekuatan darah ini terisi, di belakang Xiao Yan sebenarnya adalah bayangan emas, perlahan-lahan tidak aktif. Pada saat yang sama, transformasi Dewa Naga di dalam tubuh langsung diusir oleh Xiao Yan. Transformasi Dewa Naga dari transformasi pertama ke transformasi kelima selesai hampir dalam sekejap, kekuatan menakutkan dari Raja Naga, ditambah dengan cahaya keemasan, sekarang Xiao Yan tampaknya telah menjadi keberadaan setengah naga dan setengah manusia. Transformasi Dewa Naga transformasi ke-6 kemarahan Dewa Naga. Dengan raungan rendah, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan, langsung tertanam di sisi Xiao Yan, dan samar-samar memancarkan sentuhan kekuatan supernatural yang melampaui dunia ini. Kekuatan yang kuat, ini adalah hukum tertinggi ras naga transformasi Dewa Naga. Melihat Xiao Yan Siwei, Putra Surga dan Raja Roh menelan menyusut dengan keras di langit, dan mereka kehilangan suara pada saat yang sama. Anak baik, itu sebenarnya tersembunyi begitu dalam. Aku ingin melihat berapa banyak darah keluarga Xiao yang diwarisi oleh keturunanmu. Roh Raja menelan melindungi pikirannya dan fokus pada konfrontasi menakutkan di lapangan. Dewa Naga, transformasi ke-7. Pemujaan Naga Suci. Raungan naga bernada tinggi mengguncang langit, dan sosok naga emas dengan tubuh melebihi 10.000 kaki muncul di belakang Xiao Yan dalam sekejap. Setelah bayangan naga emas, bahkan ada beberapa bayangan naga yang luar biasa seperti bayangan naga perak yang muncul. Bahkan jika tubuh seperti ini hanyalah hantu naga, aura yang mengguncang dunia masih membuat seluruh dunia neraka berdesir. Xiao Yan keturunan klan Xiao, mengapa dia mempelajari trik klan naga? Bayang-bayang 9 Raja Naga. Boom! Sebelum suara ketakutan Putra Surga bisa jatuh, tubuh Xiao Yan, didukung oleh 9 bayangan naga, melangkah maju dan benar-benar melesat ke langit di antara awan. Untuk sementara waktu, seluruh dunia berguncang, dan energi penghancur yang luar biasa ternyata terus menyebar dari awan. Faktor energi yang begitu dahsyat membuat orang merasa linglung. Bang! Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari awan, dan kemudian raksasa menyembur keluar darinya. Hahaha, Xiao Yan. Melihat adegan ini, wajah Putra Langit langsung meledak menjadi suara mencibir, bahkan jika Xiao Yan mengolah teknik rahasia klan naga, bagaimana dia bisa menembus belenggu dan jebakan yang dia buat? Diatur dengan hati-hati untuknya. Istana surga kuno yang sunyi Putra Surga, terlalu dini untuk bahagia. Naga raksasa hitam, dengan cakarnya seperti gunung, ditarik keluar dari awan dalam sekejap, melepaskan gelombang panas, menabrak langsung ke Putra Surga yang sudah dekat. Dengan fluktuasi sengit itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi 7 lapis biasa akan terluka parah dalam sekejap. Dan pada saat ini naga iblis neraka itu sangat besar sehingga dipenuhi dengan kemarahan, dan di atas kepalanya, berdiri sosok yang luar biasa dengan kilau emas di sekujur tubuhnya. Itu Xiao Yan, benar-benar mengendalikan naga neraka. Melihat situasi di langit yang berubah begitu cepat, Raja Roh menelan tiba-tiba dipenuhi dengan kelegaan dan kelegaan. Dari klan Xiao, tidak ada seorang pun yang hemat bahan bakar. Xiao Yan ini hanya berada di peringkat reinkarnasi lapisan ke-7, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, yang agak mirip dengan Xiao Yuntian tua dan abadi. Bahkan dari tubuhnya, dia mencium bau yang familiar yaitu, fluktuasi dari teknik menelan. Manusia tercela, kamu harus membayar harga yang mahal untuk tindakanmu. Naga iblis neraka mengusir Xiao Yan dan meraung marah pada Putra Surga. Aku tidak ingin melakukan ini tapi siapa yang tahu bahwa kamu idiot bisa melakukan hal-hal buruk. Binatang itu selalu hanya binatang. Melihat Xiao Yan berdiri di atas naga neraka, senyum di wajah Putra Surga menghilang seketika. Mampu menyelamatkan naga neraka yang berada di bawah kendalinya, kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk membuatnya merasa tergerak. Balikkan aku, awan neraka ini adalah azabmu. Setelah beberapa saat, lapisan api coklat gelap menyembur keluar dari Putra Surga, dan lapisan naik turunnya awan api menghiasi seluruh langit. Orang ini juga merupakan atribut kekuatan api. Bahkan dalam nyala api coklat tua, ada fluktuasi di dekat api suci itu seharusnya menjadi berkah dari kerajaan malaikat. Turun, selamatkan Raja menelan roh dan lindungi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kau akan hancur. Xiao Yan meninggalkan naga neraka dan menginjakkan kaki di langit sendirian, menatap Putra Surga. Karena dia ingin bertarung, dia akan menemaninya bertarung jika dia berani memprovokasi kekuatan suci klan Xiao. Dia pasti akan menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil darahnya dan mengorbankannya. Ya, Jin, naga, raja. Naga iblis neraka terkejut beberapa saat, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya,
Xiao Yang Wang sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan mengerikan dari transformasi ketujuh Dewa Naga, dan itu cukup untuk mendapatkan status yang sangat tinggi dalam keluarga naga. Belum lagi orang ini memiliki Raja Naga Emas dan nafas mengerikan dari Raja Naga Tiran. Sungguh pria yang menakutkan. Dia tidak hanya memiliki 7 jenis api suci, tetapi dia juga mendapatkan keintiman dari 2 Raja Naga. Sumber kegelapan yang aneh, kemegahan jahat hijau tua perlahan menggantikan cahaya keemasan di sekitar tubuh Xiao Yan, lapisan garis darah hijau tua yang kompleks dan aneh, seperti semacam hal keji yang diukir dengan hati-hati. Ayo bunuh sebanyak yang kamu suka. Dunia ini tidak perlu ada. Melihat putra langit yang semakin ganas di hadapannya, Xiao Yan akhirnya menyerah reservasinya dan bertindak sepenuhnya. Hanyalah sekelompok orang yang membantu dan melecehkan Zhou. Kata-kata terakhir ini ternyata melewati batasan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa pamrih diteruskan ke pikiran banyak orang tingkat tinggi di dunia neraka. Dia sudah tahu, banyak eksekutif tingkat tinggi berdiri bersama, tubuh mereka membeku. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti ini, saya khawatir, berasal dari dunia bawah. Dewa kematian telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Bagaimana dunia neraka saat ini dapat bersaing dengannya? Suara di kerumunan itu gemetar. Lebih baik lepaskan. Kekuatan semacam ini, bahkan putra surgawi tidak dapat bersaing. Begitu putra surgawi gagal, amarahnya menyapu dunia neraka. Siapa yang akan selamat di seluruh dunia neraka? Segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Wakil guru batas, apa yang telah kamu lakukan? Rumah besar. Di atas kursi pertama tiba-tiba kehilangan suaranya. Chizu, kamu bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin mendorong dunia neraka ke jalan buntu? Dengan cara ini memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Kekuatan laut dari api, mengubah hujan dan mengubah awan. Hancurkan. Suara kejam itu jatuh sedikit. Debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kehampaan, meledak ke arah vital Xiao Yan. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan serangan putra surga, tampaknya tidak berpengaruh pada Xiao Yan, yang dilengkapi dengan iblis. Serangan pembenaran diri putra surga jatuh pada Xiao Yan selemah gelitik. Apakah kamu sudah cukup? Pada saat ini, iblis Xiao Yan berkata dengan dingin, dan mengangkat wajah yang sangat jahat. Pembuluh darah biru dan darah iblis di atasnya terus menggeliat, dipenuhi dengan keliaran yang tak terlukiskan. Pesona jahat, rambutnya sedikit berdiri, dan darah iblis di sekitar tubuhnya mencerminkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan hari ini lebih seperti tiran iblis sejati, dengan kekuatan besar. Tubuh itu seperti hantu, sama sekali tidak dapat merasakan lintasan tindakan yang terakhir. Di telapak putra surga, gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang dia anggap sebagai harta tak ternilai dengan mudah ditelan oleh iblis Xiao Yan. Kamu, kekosongan di sekitarnya runtuh dalam sekejap, dan kekuatan serakah menelan jiwa, daging, dan darahnya sedikit demi sedikit. Kembalikan padaku. Gulungan keterampilan bertarung dirampok, semua kebanggaan putra surga langsung runtuh, dan sentuhan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hatiku. Setelah seni abadi teratas, tampilan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa membutuhkan media khusus, dan gulungan keterampilan bertarung ini adalah media tampilan. Di seluruh dunia 1000 besar, hampir hanya ada jumlah gulungan tangan seperti media keterampilan bertarung demigod semacam ini. Selama dia menampilkannya sendiri, bahkan jika dia sekuat iblis Xiao Yan, putra surga memiliki kepercayaan penuh untuk melenyapkannya sepenuhnya. Sangat disayangkan dari awal hingga akhir, putra surga telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Di puncak peringkat reinkarnasi ke-7, dengan gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa di tangannya, dimanapun dia berada, dia hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bawah peringkat reinkarnasi ke-8. Sayang sekali dia bertemu Xiao Yan yang memendam iblis. Kekuatan iblis, bukankah putra surga dapat mengetahui dan melawan? Kekuatan iblis, di seluruh dunia 1000 besar, tidak mungkin ditemukan kecuali kerajaan malaikat dan pusat kekuatan di pusat dunia manusia yang mengetahui jejaknya. Kekuatan semacam ini, di mata mereka, seperti kekuatan atribut baru. Yang tidak diketahui seringkali merupakan keberadaan yang paling menakutkan. Balas dendam klan Xiao dimulai darimu. Jangan khawatir, orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Xiao Yan berkata dengan dingin, suaranya sangat acuh tak acuh. Sepertinya saat ini dia, bukan Xiao Yan tapi iblis yang sebenarnya. Tidak, pada saat ini, semua kepercayaan diri dan metode dihancurkan sepenuhnya oleh iblis Xiao Yan, dan putra surga berubah menjadi anjing gila yang menggonggong. Penguasa istana surgawi,
dan beberapa negara adidaya di dunia manusia adalah pembantu rahasia, selama kamu melepaskanku. Ketakutan menyebar di murid putra surga, dan beberapa informasi rahasia telah terlontar beberapa saat. Sangat disayangkan bahwa ketika yang terakhir baru saja membuka mulutnya, semburan api putih susu meletus dari seluruh tubuh. Seluruh tubuh benar-benar terbakar. Jiwa, daging dan darah, langsung terbakar olehnya. Tombak iblis. Melihat api putih susu, iblis Xiaoyan selalu memiliki pikiran panik di dalam hatinya. Tombak iblis mengandung kekuatan iblis yang sebenarnya. Atas dasar iblis, kekuatannya terkonsentrasi pada titik yang tajam, dan cahaya dingin sedikit, dan secara langsung membunuh putra surga yang dikalahkan di atas langit. Putra surga memiliki kekuatan khusus yang ditanam di tubuhnya oleh beberapa pembangkit tenaga. Api putih susu itu membuat iblis Xiaoyan merasa tidak nyaman, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkannya terbakar sepenuhnya. Sepertinya sisa rasa api putih susu itu ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh reinkarnasi. Tubuh mulai bergetar dari lubuk hatinya, dan di dadanya, semburan suara ketakutan terus mengalir keluar dari tenggorokan putra surga. Api putih susu menyala sedikit demi sedikit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memusnahkan tempat ini. Fluktuasi aneh mengejutkan banyak api suci di tubuh Xiaoyan. Putra surga terkejut, seluruh tubuh bergetar tak terkendali, dan retret datang dari naluri, seolah berusaha menghindari serangan tombak iblis yang menghancurkan. Sayang sekali semuanya terjadi begitu cepat. Putra surga hanya merasakan rasa sakit menyengat yang tak terlukiskan di tubuhnya, darah dan kekuatan reinkarnasi yang telah dikultivasikan melalui upaya yang melelahkan di tubuhnya tampaknya sepenuhnya dipadatkan dan disegel oleh kekuatan jahat dalam sekejap. Semua vitalitas dan kekuatan di tubuhnya tampak memudar sedikit demi sedikit, dan itu dimasukkan kembali ke tubuh Xiaoyan melalui tombak iblis. Tombak iblis berlari lurus dari sisi lengannya ke seluruh dadanya, tubuhnya tampak ditusuk oleh tombak yang sangat tajam, dan dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh ketakutan dan ketakutan. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar dimiliki oleh manusia? Kekuatan macam apa ini? Naga neraka di bawah menyelamatkan raja yang menelan dan membuat jiwa dan tubuhnya bergabung menjadi satu, tetapi pada saat ini, kekuatan di dua orang itu berjatuhan untuknya, dan tampaknya keterikatan itu terjadi di langit dalam nyala putih susu di luar tubuh putranya. Paksaan langit dan bumi yang terkandung di dalamnya telah melampaui ruang lingkup yang dapat ditangani oleh mereka berdua. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis tidak bisa mengatasinya. Sungguh kekuatan ilahi yang agung. Boom! Dalam sekejap, tombak iblis itu dihiasi dengan cahaya dingin, seperti seberkas cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap, melonjak lagi, langsung menembus tubuh yang terakhir, benar-benar melenyapkan jejak vitalitas terakhirnya. Tidak ada suara yang keluar, dan tubuh putra langit langsung tertusuk tombak iblis. Tubuh berubah menjadi debu, dan semua kekuatan menghilang di sini dalam sekejap, dan bahkan api putih susu yang sangat kuat langsung dimusnahkan di bawah serangan tombak iblis. Setelah lubang tenda iblis menembus tubuh putra surga, itu seperti tombak liar yang sulit diatur, menukik ke awan di langit, dengan kejam mengaduk bagian surga dan bumi ini, dan secara samar-samar mencoba untuk memulai pesta yang mengerikan. Putra surga meninggal, darah menyebar seperti mata air, api coklat tua dan kekuatan tak terhitung lainnya diserap sedikit demi sedikit oleh tombak iblis, dan seluruh dunia dipenuhi dengan warna darah yang sangat aneh. Sialan, kami sengaja merencanakan untuk membantumu tapi kamu bagus, kamu sebenarnya menggunakan trik berbahaya di belakangmu. Apakah kami hanya bonekamu di matamu? Dalam kehampaan yang beriak, perlahan-lahan mengambang hantu energi hampir transparan muncul, dan ada ledakan kebencian dan kebencian di wajah yang terakhir. Suara seperti ini sepertinya mengaum di tengah dunia manusia di ujung yang jauh. Asal-usul jiwa, apakah Anda masih ingin melindungi diri Anda dari serpihan kekuatan ini agar tidak jatuh ke dalam reinkarnasi? Melihat asal-usul jiwa dari napas kematian putra surgawi, senyum liar iblis Xiaoyan dipenuhi dengan gelombang kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi tingkat 7, bahkan jika dia menghadapi pukulan dahsyat dari tombak iblis, dia masih memiliki jejak terakhir dari sumber pelindung itu sendiri. Jika dia bisa memasuki reinkarnasi, dia akan pulih setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Fujun, Hakim Hidup dan Mati, Raja Neraka Dunia Bawah, mengapa kamu masih berdiri diam, mengapa kamu tidak segera muncul? Jika kursi ini mati, dengan kemarahan Xiaoyan saat ini, bahkan jika kamu adalah pembangkit tenaga listrik, di dunia neraka melakukan yang terbaik, tidak ada jalan keluar dari nasib buruk. Melihat betapa merepotkan iblis Xiaoyan di depannya, putra surga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini,
dia tidak bisa lagi mengalahkan yang terakhir, jadi dia hanya bisa mengaum ke langit. Loteng neraka ini adalah tempat terlarang di neraka, dan secara khusus didirikan untuk membatasi Xiao Yan. Setan Xiao Yan tidak bergerak. Mendengar nada putra surga, sepertinya dia sudah berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Dan ada poin yang sangat penting, tampaknya penguasa dunia neraka, hakim hidup dan mati, dan raja neraka semuanya seperti putra surga, dan mereka adalah bagian dari keluarga Xiao yang berpartisipasi dalam pengepungan. Untuk sesaat, kemarahan di dadanya menyapu lagi, perlahan naik, dan napas iblis yang tak ada habisnya bergulir sedikit demi sedikit. Karena mereka semua adalah sekelompok kambing hitam, mari kita bunuh mereka bersama hari ini. Kaca. Tiba-tiba, dengan raungan histeris putra surga, celah besar mulai muncul di atas awan di langit, dengan beberapa kekuatan dahsyat datang satu demi satu. Anak surga, kamu terlalu diremehkan. Di antara kerumunan yang menganga, sosok yang kembung, tetapi ada sentuhan martabat yang tak ada habisnya di alisnya, seluruh tubuh yang terakhir terbungkus udara keruh hitam, apakah itu napas atau yang tak terlihat? Penindasan itu mengejutkan. Penguasa alam di pusat dunia neraka, penguasa istana, dan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ketujuh, hampir melampaui seluruh neraka, adalah keberadaan tertinggi. Di samping yang terakhir, ada dua pria paruh baya dengan pakaian hitam dan putih, masing-masing dengan aura hidup dan mati yang sama sekali berbeda, muncul tingkat reinkarnasi kuasi ketujuh, hakim hidup dan mati. Bahkan ada keberadaan dengan ekspresi yang sedikit ganas, peringkat reinkarnasi ketujuh, raja neraka dari dunia bawah, pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan hidup dan mati dunia neraka, adalah pengendali neraka yang sebenarnya. Pada saat beberapa orang muncul, dunia mulai bergoyang, dan nyala api suci di tubuh Xiao Yan juga mengirimkan beberapa fluktuasi panas. Dalam beberapa napas, beberapa misteri diperhatikan. Ada api reinkarnasi di raja neraka dunia bawah, dan hakim hidup dan mati memiliki nyala hidup dan mati dua api suci. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan gunakan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa untuk membunuh Xiao Yan di sini, atau kita semua akan mati. Pada saat ini, putra surgawi, tanpa kesombongan dan penghinaan sebelumnya, penuh dengan kata-kata, berbagi ketakutan yang mendalam. Tampaknya hanya setelah bertarung dengan iblis Xiao Yan, dia tahu kengerian orang ini. Sekarang dia dikalahkan, dan dengan bantuan banyak orang kuat di dunia neraka, dia masih memiliki kekuatan untuk kembali ke langit. Jika itu terus berlanjut, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Iblis, berhenti. Bagaimana caramu membunuh kejahatan di dunia nerakaku? Hari ini, kau pasti akan menggunakan darahmu untuk berkorban ke neraka. Ini konyol, konyol. Ini benar-benar sekelompok makhluk munafik. Menghadapi ejekan Fu Jun dan yang lainnya, sudut mulut iblis Xiao Yan dipenuhi dengan senyum patah hati. Berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao. Katakan saja ya atau tidak. Setelah beberapa saat, iblis Xiao Yan mulai memiliki kekuatan roh jahat yang muncul dari tubuhnya. Jadi apa? Aura maut muncul dari tubuh Fu Jun, dan energi seluruh dunia dimobilisasi dengan keras olehnya. Maka mari kita dikuburkan di sini bersama-sama. Mendengar kata-kata yang terakhir dengan pasti, wajah Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit kelegaan, kekuatan iblis di tubuhnya ditampilkan tanpa pamrih, dan keserakahan sudah cukup. Melahap semuanya adalah kekuatan jahat yang mengerikan, menembus seluruh dunia. Karena pembangkit tenaga listrik di dunia neraka sangat tidak berdaya, maka tidak perlu ada. Dalam keputusasaan hancurkan. Kalau begitu, ayo jatuh bersama. Suara sihir yang dingin dan acuh tak acuh tersapu dengan suara yang memekakkan telinga. Di atas tubuh Xiao Yan, sedikit kecemerlangan iblis meresap dari tubuhnya, membuat seluruh loteng neraka suram dan menakutkan. Berdarah, aneh, gelap, dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan iblis, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa menandinginya. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, tubuh jiwa putra surgawi, penguasa dunia, hakim kehidupan dan kematian, raja neraka dunia bawah, dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan banyak kekuatan dalam tubuh tiba-tiba menjadi padat. Saat menghadapi kekuatan iblis Xiao Yan di depannya, perasaan tidak berdaya tiba-tiba keluar dari lubuk hatiku, dan pikiran panik menjadi lebih kuat. Mengapa kamu masih terpana? Cepatlah. Hanya dengan memenggal kepala Xiao Yan sepenuhnya, kita dapat menghindari masalah di masa depan selamanya. Jiwa putra surga gemetar ketakutan dan aura kematian memenuhi hatinya. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menyematkan harapan terakhirnya pada banyak pembangkit tenaga listrik di dunia neraka di depannya. Alam Tuan Kerajaan, hakim hidup dan mati mulai menyalakan api aneh di tubuh mereka, dan kekuatan itu tampaknya berasal dari kekuatan api hidup dan mati. Ayo lakukan, tidak ada jalan untuk kembali.
Ini adalah hidup atau mati, dan itu akan sepenuhnya terungkap di sini. Melihat iblis Xiaoyan, yang tampak seperti iblis dewa di kejauhan, wajah tua itu, dari penguasa dunia tiba-tiba melonjak keluar dalam semburan aura pembunuh. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini, Xiaoyan tidak akan membiarkan mereka pergi. Ledakan. Untuk sementara waktu, suara duka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari seluruh tubuh rumah penguasa dunia, gelombang menakutkan yang hampir melampaui kognisi Xiaoyan, dan berkumpul sedikit demi sedikit. Apa itu? Meskipun iblis Xiaoyan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dia bukannya tanpa cacat. Ketika rumah penguasa dunia mulai menggunakan gerakan membunuh seperti itu, Xiaoyan jelas mencium ancaman kematian yang nyata. Bahkan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang sebenarnya jauh dari kekuatan yang menakutkan. Alam neraka seni kuasi ilahi, segel hantu mayat. Tubuh Fu Jun tiba-tiba menjadi ilusi, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan kekuatan yang sangat rumit menyebar. Yang terakhir belum selesai bernyanyi sepenuhnya, dan bayangan gelap bunga di sisi lain tiba-tiba keluar dari belakangnya, benar-benar menembus tubuh Mansion, menyerap kehidupan yang terakhir sedikit demi sedikit. Darah menetes tak terkendali, dan tempat penyebarannya ternyata adalah tempat munculnya bunga-bunga hutan yang tak terhitung jumlahnya. Wakil Master Batas Erdin bertanggung jawab atas kehidupan. Lagu apa yang mereka nyanyikan? Raja yang menelan jiwa, yang penuh kejutan, melihat perubahan mendadak dalam perang langit, dan berkata dengan heran. Yin bumi apa yang kamu lakukan? Kekuatan sumbernya dengan cepat mereda, dan murid-murid Fujun dipenuhi dengan kemarahan yang hampir gila. Menggunakan segel hantu mayat, bahkan Raja Menelan dapat menyegelnya dengan satu pukulan. Dia jelas bertekad untuk menggunakannya dengan tekad untuk mati, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh wakil penguasa dunia. Harapan terakhir telah benar-benar hilang. Aku menggunakan caraku sendiri untuk menebus dosa-dosaku. Penebusan untuk keluarga Xiao. Di belakang Diin Siming, dia mengikuti murid kesayangannya, Xia. Pada saat ini, Xia, di atas batu giok putihnya seperti tangan, memiliki sekelompok api hitam yang sangat terang perlahan-lahan terbakar. Bentuk api hitam itu seperti reinkarnasi dengan huruf kapital, yang samar-samar mencerminkan gelombang yang sudah dikenalnya. Di dalam, ada aura klan Xiao. Xiaoyan, hentikan. Semua orang membuat kesalahan. Xia berdiri tegak, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bangga, tetapi kali ini yang terakhir mengatupkan giginya, dan matanya penuh permohonan. Ya, semua orang membuat kesalahan. Tapi dosa mereka sudah lama tidak termaafkan. Aku hanya menggunakan metodeku sendiri untuk menyelesaikan balas dendam ini. Setan Xiaoyan tidak menghentikan serangannya, sebaliknya, dengan munculnya Xia, api suci dan kekuatan iblis di dalam tubuh mulai melonjak dan mulai menyatu, dan gelombang fluktuasi energi yang cukup untuk menembus seluruh dunia neraka perlahan menyatu. Mereka pantas mati, tetapi sekarang setelah klan jahat asing menyerang, mengapa tidak membiarkan mereka yang disalahkan? Diin Siming masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Tapi siapa yang akan membayar kebencian leluhurku dari klan Xiao? Xiaoyan tersenyum ketika berhadapan dengan paduan suara master dan murid. Darah iblis gelap bersinar di belakangnya, dan nyala api suci yang indah mulai bergulir dan bertemu, dan ada pusaran langit yang samar merangkak di kaki Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya menjadi raja sejati di dunia ini. Ini adalah dewa perang wanita dari klan Xiao, segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Meskipun berada di bawah segel Samsara Flame, ia dapat menerima warisan Samsara. Dan Samsara Flame, Life and Death Flame. Dan seluruh dunia neraka. Reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya telah mengumpulkan esensi dari jiwa-jiwa jahat. Gunakan benda-benda ini sebagai ganti keselamatan seluruh dunia neraka, apakah itu cukup? Di matanya, penuh masam, suara Xia tersedak. Xiaoyan, dunia neraka mengendalikan reinkarnasi dari dunia 1000 besar. Setelah dunia neraka benar-benar hancur, seluruh reinkarnasi dunia 1000 besar akan benar-benar kacau, dengan jiwa-jiwa kesepian melonjak kemana-mana, tidak dapat memasuki neraka, 1000 hebat seperti itu. Dunia tidak membutuhkan kejahatan luar angkasa sama sekali. Serangan klan akan mengalahkan diri sendiri. Meskipun pembangkit tenaga listrik di dunia neraka berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao, mereka bukan pemimpin sebenarnya, mereka, paling baik, mereka tidak lebih dari bidak catur kejahatan tidak berakhir di sana. Setelah neraka dihancurkan, dunia 1000 besar pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kepanikan yang disebabkan oleh waktu itu mungkin cukup untuk membuat Xiaoyan menjadi musuh publik sebenarnya dari dunia 1000 besar, dan kerugiannya melebihi keuntungannya.
Setan Xiaoyan tampaknya berusaha keras untuk menekan kemarahan di tubuhnya, dan suaranya yang terengah-engah menjadi sangat berat. Aku bisa menyelesaikan kesepakatan ini denganmu, tapi mereka semua harus mati. Siapapun yang berhenti, siapa yang akan mati? Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara lagi, suaranya penuh alasan. Oke, ini kesepakatan. Mendengar Xiaoyan melepaskan, hati tegang di Yin Ximing perlahan jatuh ke tanah. Guru, penguasa alam dan hakim hidup dan mati telah memaafkan kesalahan mereka, tetapi mereka tidak bersalah. Ayo pergi. Xia sepertinya berusaha memperjuangkan sesuatu, tetapi dia langsung dibawa pergi dari sini oleh Ximing. Yin Ximing tahu bahwa Xiaoyan mampu melepaskan dunia neraka, dan dia sudah memiliki keberanian besar. Jika dia bisa mendapatkan 1 inci saat ini, saya takut. Klan Xiao Iblis. Pada saat pergi, mata Xia terus meneteskan air mata, dan dalam benaknya dia mengingat kenangan Fujun, hakim hidup dan mati, Raja Neraka Dunia Bawah, dan yang lainnya yang dengan sabar mengajarinya berlatih di masa lalu. Orang-orang yang lembut dan tenang ini bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao. Segala sesuatu di depannya menjadi kabur. Pada saat terakhir pergi, dia samar-samar bisa melihat pusaran aneh di belakang Xiao Yan meletus dengan kekuatan mengerikan, dengan mudah menelan tubuh pembangkit tenaga listrik itu, dan vitalitas dan kehidupan dengan cepat menghilang padam. Tetapi beberapa orang yang dipimpin oleh Fujun tidak memiliki rasa takut di mata mereka, dan rasa lega yang membuat Xia sangat bingung muncul. Dosa yang mereka tinggalkan tidak membahayakan seluruh dunia neraka, dan kematian mereka tidak sia-sia. Alam neraka, Jalan Shenluo. Ini adalah pusat dunia neraka, dan juga merupakan kediaman biasa dari banyak pangeran dan lainnya, tetapi saat ini agak dingin. Seluruh jalan Shenluo seperti terowongan panjang dan gelap, yang diaspal dengan bangunan istana yang suram. 2 api suci telah memasuki tanganmu, ini adalah segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Kemarahanmu, seharusnya bisa tenang. Di aula tempat wakil penguasa dunia tinggal, 5 orang muncul bersama di sini. Xia menatap Xiaoyan dengan wajah tenang di depannya dan 2 pria parubaya di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya, dan kelompok cahaya api di tangan giok dengan lembut mendekati Xiaoyan. Meskipun situasi saat ini adalah akhir terbaik untuk dunia neraka, melihat bahwa Xiaoyan adalah pelakunya yang membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka di depannya, hati Xia masih sakit. Bas! Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya api ke dalam sakunya, dan perasaan panas yang membakar menghantam wajahnya. Segel reinkarnasi Xiao Lingshan memberi Xiaoyan perasaan yang luar biasa, tetapi Xiaoyan tidak dapat menyerap reinkarnasi dari orang kuat manapun, bahkan dia sendiri tidak tahu bagian misterius dan anehnya. Berani bertanya pada senior, apa yang terjadi dengan Xiao Lingshan? Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap wakil Raja Dunia Neraka di kejauhan dengan ekspresi serius. Xiaoyan telah memperhatikan sedikit keanehan ketika dia membunuh Fujun dan yang lainnya sebelumnya, dan sekarang dia hanya bisa bertanya. Selama Perang Dunia Pertama, Master Dunia Generasi Pertama menggunakan api reinkarnasi untuk memaksanya ke lautan reinkarnasi. Jika Anda ingin menemukannya, saya khawatir Anda harus pergi ke lautan reinkarnasi, hanya saja lokasi lautan reinkarnasi misterius. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Wakil guru batas menghadapi pertanyaan Xiaoyan, matanya terus berubah, seolah-olah dia ingin melarikan diri dan menghindar. Ini adalah kunci untuk memasuki tungku neraka, di mana esensi jiwa yang dunia neraka telah menghabiskan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan mengumpulkan. Dikatakan bahwa itu dapat membuat pembangkit tenaga listrik dari kekuatan jiwa mencapai alam abadi untuk mendapatkan semacam tentang transformasi, karena itu bisa membantumu maka tidak mungkin mengerti. Saya harap Anda akan menepati janji Anda dan tidak mempermalukan dunia neraka. Melihat aura agresif Xiaoyan, mata jernih Xia berkilat-kilat, kemarahan yang tidak bisa dipadamkan untuk waktu yang lama, dan langsung menuju ke Xiaoyan di depannya, dia mengeluarkan kunci gelap. Itu wajar, apa yang saya katakan, Xiaoyan, penting. Tapi saya masih ingin tahu tentang hal-hal yang terjadi di tempat pertama, dan saya berharap wakil penguasa dunia dapat memberi tahu Anda 1 atau 2 hal. Xiaoyan melakukannya tidak mudah menyerah, dan sekarang penguasa dan yang lainnya telah sepenuhnya dipenggal oleh dirinya sendiri. Membunuh, saya khawatir hanya ada 2 orang di depan saya yang tahu. Jika urusan Xiao Lingshan tidak diklarifikasi selama perjalanan ke dunia neraka ini, saya khawatir itu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Kamu bertanya. Setelah ragu-ragu sebentar, wakil penguasa dunia tidak berusaha menyembunyikannya. Xiao Lingshan, apakah ada konflik dengan dunia neraka?
Kenapa aku melihat jejak Xiao Lingshan menerobos ke dunia neraka sendirian dari ingatan Fu Junlin sebelum dia meninggal? Xiao Yan sedikit bingung, dan mengabaikan ini, seperti seorang gadis Xia yang seperti film menoleh untuk melihat wakil penguasa batas di sampingnya. Aku khawatir hanya dia yang tahu banyak tentang hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Orang-orang dari keluarga Xiao jelas bukan orang yang kejam dan tidak masuk akal, dan itu pasti sesuatu yang penting untuk dapat membuat Xiao Lingshan bergegas ke dunia neraka dengan marah. Selama Perang Dunia Pertama, seluruh dunia seribu besar menderita kerugian besar. Jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya disesaki oleh dunia hantu dan harus mengalir ke dunia neraka, yang menyebabkan hambatan besar bagi reinkarnasi dari dunia neraka kita. Tetapi hal aneh terjadi pada saat itu. Makhluk hidup di dunia yang awalnya tercatat dalam buku kehidupan dan kematian, tetapi hanya orang-orang yang mati dalam pertempuran keluarga Xiao yang menghilang. Xiao Lingshan pernah berpikir bahwa itu adalah dunia neraka kita. Keluarga Xiao musnah dalam sekali jalan, jadi mereka memaksa satu orang untuk menantang seluruh dunia neraka. Akhirnya, penguasa generasi pertama tidak punya pilihan selain mengeluarkan kotak hidup dan mati dan biarkan dia memeriksa, tapi di kotak hidup dan mati, tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao yang ditemukan. Tampaknya kematian mereka disebabkan oleh penghapusan tabu tentang hidup dan mati. Dari sini, Xiao Lingshan bahkan menyimpulkan bahwa hilangnya jiwa orang-orang kuat dari klan Xiao sengaja dilakukan oleh kami. Tetapi yang kuat misalnya, orang-orang paling kuat dari keluarga Xiao, kekuatan hidup dan mati mereka telah lama dipisahkan dari catatan hidup dan mati dalam keputusasaan. Mansion menggunakan seluruh kekuatannya untuk bekerja sama dengan api reinkarnasi, dan hanya mengirimnya ke lautan reinkarnasi untuk tidur, dan segel reinkarnasi juga dibekap oleh api reinkarnasi. Api telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja dunia neraka pada waktu itu sibuk berurusan dengan reinkarnasi mereka yang mati, dan tidak memiliki kekuatan dan energi untuk menghapus nama orang-orang dari klan Xiao di buku kehidupan dan kematian. Saya berani menggunakan seluruh dunia neraka. Anwei dan Anda berjanji bahwa nama-nama orang-orang dari klan Xiao yang telah terhapus dalam buku hidup dan mati bukan seperti yang kita lakukan di dunia neraka, tetapi lebih seperti beberapa orang jahat yang mencoba menghapus klan Xiao. Mata wakil penguasa dunia, beberapa dari mereka tidak dapat dibayangkan. Tampaknya tahun-tahun yang panjang ini, bahkan mereka belum melakukannya, diselidiki dengan jelas, apa yang aneh tentang itu. Seseorang diam-diam memanipulasi buku kehidupan dan kematian dan menghapus nama-nama klan Xiao kita tanpa izin, yang secara tidak langsung menyebabkan klan Xiao dari klan Xiao hampir musnah. Seseorang mau menyalahkan dunia neraka. Zen, kurang lebih menebak beberapa. Saya tidak tahu. Wakil penguasa dunia menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang tidak jelas ini diturunkan dari generasi ke generasi, dan sama sekali tidak ada elemen palsu, tetapi itu tidak jelas, dan bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membedakannya, dia. Adapun dalang di balik layar atau konspirasi lainnya, tidak diketahui. Omong-omong, aku harus mengingatkanmu. Itu hanya tabu untuk bisa lolos dari peringatan pembangkit tenaga listrik dunia neraka dan menghapus buku hidup dan mati tanpa izin. Pada saat itu, kekuatan orang itu setidaknya tingkat ke-8. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Pertama. Jika orang itu masih hidup, kekuatannya akan lebih besar lagi, menakutkan. Di akhir kalimat, wakil penguasa dunia sepertinya mengingat apa, bicara lagi. Terima kasih. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan berkata sedikit, "Oke." Setelah transaksi selesai, Domain Master Xiao harus mengumpulkan hadiahnya sendiri sesegera mungkin dan meninggalkan neraka sesegera mungkin. Setelah beberapa saat, wakil Realm Master menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Tidak mungkin, gerakan besar yang diciptakan oleh iblis Xiao Yan telah menyebabkan seluruh dunia neraka bergejolak. Jika orang ini tidak pergi lebih cepat, saya khawatir reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka akan benar-benar kacau. Pada saat itu, dunia seribu besar akan terlibat dalam perselisihan sipil yang nyata. Mulai sekarang, keluarga Xiao dan dunia neraka telah dibersihkan. Xiao Yan selesai berbicara, dan langsung pergi ke tungku neraka bersama Raja Jiwa Menelan dan Naga Iblis Neraka. Saya hanya tidak tahu apakah yang disebut sumber esensi jiwa di tungku neraka dapat membuat kekuatan jiwa dari alam pengembara abadi saya membuat terobosan dan mencapai alam kesempurnaan yang sebenarnya. Jika dia bisa mencapai keadaan kesempurnaan di sini, Xiao Yan akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam menyempurnakan pil bumi kelas 9, atau bahkan pil surga. Pada saat itu, dengan Xiao Yan, seorang alkemis kelas berat yang bertanggung jawab, kekuatan dari Endless Flame Alliance pasti akan meningkat secara eksponensial.
Dengan bimbingan kunci tungku neraka, Xiao Yan, Raja Jiwa yang menelan, dan naga iblis neraka dengan mudah mencapai ujung jalan Shenluo, di mana aula gelap gulita muncul dari udara tipis. Seluruh tubuh aula utama diukir dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dunia neraka. Garis-garis itu suram dan dingin. Xiao Yan, mari berpisah di sini. Huanggu Tiangong gagal mengepung dan menekan kali ini, dan beberapa strategi akan diadopsi lagi. Saya khawatir tentang perubahan dalam klan, dan saya harus kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, sesegera mungkin. Setelah saya menstabilkan situasi, saya akan datang ke tempat yang sama Anda bernegosiasi dan menyelamatkan klan Xiao. Sebagian besar musuh kita tersembunyi dalam kegelapan, dan kita tidak boleh bertindak gegabah. Raja menelan roh tampak serius, dan jelas bahwa apa yang dia jelaskan adalah semacam kepedulian terhadap anak yatim. Yah, senior berjalan perlahan. Xiao Yan mengangguk berat, mengetahui bahwa tugas paling mendesak sekarang adalah mengintegrasikan kekuatan, memperluas pengaruh, dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun musuh-musuh yang tersembunyi dalam kegelapan, mereka ditahan oleh Raja menelan roh dan klan jahat asing, jadi saya khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yan dalam waktu singkat. Setelah mengirim Raja menelan pergi, kunci di telapak tangan Xiao Yan menjadi lebih panas, tetapi yang terakhir tidak bergegas ke aula, tetapi menoleh dan melihat naga neraka di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir berubah menjadi pria paruh baya biasa. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat sederhana dan jujur, dan bahkan kekuatannya benar-benar stabil pada tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Setelah dibebaskan dari kendali dunia neraka dan putra surgawi, beberapa asal-usulnya terguncang, menghasilkan sedikit penurunan kekuatan, tetapi itu juga merupakan hasil dari pemulihan kebebasan, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Hei, Tuan Xiao Yan, ada sumber esensi jiwa di aula. Benda itu adalah suplemen yang bagus untukmu. Apa yang kamu tunggu? Naga iblis neraka sedikit bingung. Jelas, meskipun orang ini kuat, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang kebijaksanaan. Apa hubunganmu dengan Raja Naga Api dan klan naga? Xiao Yan merasa bahwa orang ini mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun kekuatan lawannya menakutkan, detailnya tidak jelas, jadi dia tidak berani membawanya kembali ke Endless wilayah kebakaran. Beberapa cambuk yang tidak pasti lebih baik diselesaikan sepenuhnya di dunia neraka. Jika detail naga iblis neraka dipecahkan dan dibawa kembali ke domain api tak berujung, itu pasti akan memberi aliansi api tak berujung saat ini tempat perlindungan yang kuat. Aku adalah orang kepercayaan sebenarnya dari bawahan Raja Naga Api, tapi aku tergoda oleh Raja Naga Perak untuk sementara waktu, jadi aku mencoba untuk mengepung dan membunuh Raja Naga Api. Aku bersalah. Tuan Xiao Yan memiliki kekuatan Raja Naga Emas. Aku tahu betul bahwa dosaku berat, tapi aku masih ingin memohon pada tuanmu untuk membuatku menerima kesalahanku dan membuat pahala. Suara naga iblis neraka bergetar, seolah-olah dia sangat takut pada Xiao Yan. Klan naga, apakah kamu tahu bagaimana situasi klan naga sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening, dan sulit baginya untuk membuat pilihan untuk sementara waktu. Selama perselisihan sipil klan naga, Raja Naga Emas menghilang. Dikabarkan bahwa yang terakhir menghilang untuk menyelidiki misteri hilangnya klan Xiao. Sejak itu, perselisihan sipil klan naga telah dimulai, tetapi tidak ada seseorang yang pernah bisa memimpin seluruh klan naga. Kekuatan dan keberanian, perselisihan sipil telah terjadi. 9 Raja Naga dari keluarga naga semuanya dipimpin oleh Raja Naga Emas dan Perak, dan mereka dibagi menjadi 2 faksi utama. Ketika saya tidak berkhianat, saya hanya tahu bahwa Raja Naga Baxia dan Raja Naga Api, keduanya milik faksi Raja Naga Emas. Adapun Raja Naga lainnya, kecuali sangat sedikit yang termasuk dalam golongan netral, fraksi, semua Raja Naga lainnya adalah milik fraksi Raja Naga Perak. Kekuatan keseluruhan faksi Raja Naga Perak bahkan lebih kuat daripada Raja Naga Emas. Naga Iblis Neraka buru-buru bersukacita, jelaskan apa yang Anda ketahui. Situasi klan naga tidak optimis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, keluarga naga ini harus pergi, tapi sekarang kekuatannya agak lemah. Tuan Xiao Yan, maafkan saya karena berani mengatakan meskipun kekuatan dan efektivitas tempur Anda menakutkan, tetapi sekarang, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke klan naga. Karena pertempuran klan naga hampir pertempuran dalam kategori reinkarnasi tingkat 8. Naga neraka tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru berkata, "Begitu, kamu berjaga di sini, ketika retretku selesai, aku akan membawamu kembali ke wilayah api tanpa akhir. Pada waktunya, aku akan pergi ke klan naga." Suara samar itu jatuh, dan Xiao Yan segera memegang neraka kunci tungku dituangkan ke tombol pintu aula utama sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuh terlibat di dalamnya.
Transformasi ketujuh Dewa Naga, ini adalah metode tertinggi yang hanya dapat dipelajari dan dipahami oleh 9 Raja Naga. Bahkan Raja Naga Emas legendaris, yang memiliki kekuatan paling dekat dengan Dewa Naga, hanya dapat menggunakan beberapa level lain untuk dengan enggan melemparkan naga. Kulit transformasi ke-9 para dewa tidak lebih dari bulu para dewa. Keturunan keluarga Xiao ini, bakat yang sangat menakutkan, ikuti dia, mungkin ada harapan untuk kembali ke naga keluarga di masa depan. Melihat Xiaoyan yang menghilang, mata naga neraka tidak bisa menahan warna yang kompleks muncul, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan memasuki aula, dan inilah tungku neraka yang mengerikan di dunia neraka. Tepat setelah mengalir ke tungku neraka, semburan bau busuk datang ke wajahku, bahkan dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 7 saat ini, aku merasa sedikit acuh tak acuh. Api hitam bergulung, dan ada dunia tungku yang tak ada habisnya di bawah. Tampaknya jejak api hitam akan menyebabkan trauma yang mengerikan pada diri sendiri. Berdengung. Ketika Xiaoyan bingung, kunci tungku neraka tiba-tiba membuka jalan yang sunyi dan sunyi di dunia tungku yang aneh ini, membimbing Xiaoyan maju sedikit demi sedikit. Potongan-potongan aneh menyembur keluar. Xiaoyan dan Xiaoyan, miliknya tubuh bergerak menjauh, dan kekuatan agung melahap terisi, dengan kekuatan jimat yang melahap jiwa, ternyata beberapa kali menghancurkan jalan kecil. Garis bawah. Gulu. Melihat ratusan ribu kumpulan cahaya jiwa di depannya, wajah tenang Xiaoyan berkedut hebat. Dengan kekuatan jiwa dan persepsi Xiaoyan hari ini, mengapa dia tidak bisa menemukan rahasianya? Kelompok cahaya jiwa berisi jiwa-jiwa yang sangat agung. Kekuatan ini jelas dirampas dari ribuan ribu orang di dunia. Seperti yang kita semua tahu, semua orang yang telah meninggal di dunia akan jatuh ke neraka. Di bawah, sebelum revolusi, eliminasi, pemberantasan, dan tidak ada jumlah orang dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, pemecatan orang ya. Besar. Sekali orang-orang itu sekarat. Pada saat yang sama, istana spiritual 9 lantai di tubuh Xiaoyan.